Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini juga sudah menurunkan hidayah taufik pada kita untuk senantiasa menetapi agama Islam. Dialah Allah yang hidayah ini tidak terbeli, Bapak Ibu sekalian, yang sudah diberikannya kepada kita dan orang-orang yang dikehendakinya. Karena kalau seandainya hidayah itu bisa dibeli, tentu kita akan beli berapapun harganya. Namun sayangnya Allah memberikan hidayah pada orang-orang yang Dia kehendaki, yaitu adalah orang-orang yang ringan melangkahkan kakinya ke jalan kebaikan dan juga akan mempermudah Allah ke jalan kebaikan itu. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga sudah mencontohkan kita bagaimana cara memperlakukan wanita dengan baik, bagaimana menempatkan seorang wanita dalam posisi kehormatan dan kemuliaannya dalam penciptaan Allah, yang juga telah mengajarkan kita bahwa sesungguhnya seorang laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang paling menghormati wanita. Nah, karena itulah pada hari ini insya Allah akan kita bahas sedikit tentang karunia terbaik buat wanita. Ini bukan hanya sebuah kajian untuk wanita, tapi ini juga kajian buat laki-laki. Karena tatkala saya sampaikan kajian ini kepada laki-laki, ibu-ibunya pasti bilang, ngapain kalau kasih tahu kami cuma seperti ini, kasih tahu tuh bapak-bapak. Karena kenapa? Karena ternyata banyak ibu-ibu yang dizolimi oleh bapak-bapaknya. Nah betul, langsung gitu kan. Nah jadi ini yang kemudian bisa kita lihat. Nah alhamdulillah, makanya kemudian kita mengucap syukur pada Allah dan juga sholawat pada Rasul pada hari ini. Mudah-mudahan ilmunya menjadi suatu ilmu yang bermanfaat. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Tugas pendidikan kepada seorang istri dan kepada anak yang paling baik itu dilakukan oleh seorang suami, bukan ustadz. Oke, saya garis bawahi sekali lagi ya. Tugas mendidik seorang suami dan seorang anak yang terbaik itu ada pada suami, bukan seorang ustadz. Masalahnya karena suami-suami ibu tidak melaksanakan fungsinya, ustadz jadi ketiban. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau itu kita sedikit jelasin tentang karunia terbaik buat wanita. Insya Allah di sini juga ada beberapa hal yang perlu kita kaji tentang feminisme yang sekarang lagi rame, gitu kan ya. Yang kedua adalah tentang bagaimana posisi laki-laki dan wanita di dalam rumah tangga, sekaligus rahasia bagaimana kemudian untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, insya Allah. Nah, jadi inilah kemudian sedikit kajian tentang wanita. Pertama-tama saya kasih gambar dulu, tapi mohon maaf, ini gambarnya harus saya kriminalisasi, harus saya sensor, saya kriminalisasi. Kenapa saya sensor? Karena ini agak-agak nggak pantas kalau dilihat secara terbuka. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, ini gambar Dewa Zeus. Tahu Dewa Zeus? Dewa Zeus ini adalah dewa yang paling kuat dalam mitologi Yunani Romawi. Itu kan ya? Kalau di Romawi namanya Jupiter. Kalau di dalam Yunani namanya Zeus. Sebenarnya dewa Yunani dan Romawi sama aja, cuma beda namanya saja. Nah, misalnya ini Dewa Zeus adalah dewa yang merupakan kepala daripada seluruh dewa. Zeus ini ceritanya menikah dengan seorang dewi yang cantik jelita, namanya Dewi Hera. Tapi ternyata setelah menikah, dia dikabarkan tidak puas dengan pernikahannya, sehingga mencari selingkuhan-selingkuhan yang lain dari golongan manusia. Sehingga dari selingkuhannya itu dia punya banyak anak-anak demigod, setengah manusia, setengah dewa. Di antaranya ada Hercules, Perseus, Achilles dan sebagainya. Ini adalah cerita tentang orang-orang Yunani. Intinya yang bisa kita lihat di situ apa? Cewek di situ cuma difungsikan sebagai eksploitasi saja. Gitu kan ya? Cuma untuk selingkuhan, cuma untuk kemudian figuran dan kemudian yang melahirkan anak. Tapi tidak ada posisi yang bagus di kemudian terminologi orang Yunani. Kalau kita baca kemudian tentang orang-orang Yunani, wajar kalau orang-orangnya akhirnya ngambil contoh daripada dewa-dewanya. Zaman dulu cewek itu dijadikan komoditas politik. Misal, kalau suaminya mau naik jabatan, dia tawarin istrinya untuk pergi ke rumah atasannya dan kemudian menjual dirinya di sana supaya dia bisa naik jabatan. Itu sudah biasa. Zaman sekarang mungkin terlihat aneh, tapi zaman dulu saya kasih tahu, wanita itu cuma dianggap sebagai pelengkap manusia. Maka bisnis paling tua itu adalah bisnis prostitusi. Dan dari dulu Yunani sudah banyak namanya rumah-rumah bordil, kan gitu kan ya? Ini bisa kita lihat posisi wanita seperti itu dalam kebudayaan Yunani. Kalau nggak percaya lagi, coba kita lihat lagi. Tidak hanya kelakuan bapaknya, kelakuan anaknya pun sama. Perkenalkan, ini namanya Dewi Aphrodite, yang kalau dalam cerita Romawi kita kenal dengan nama Venus. Gitu kan ya?
Nah, ceritanya Venus ini atau Aphrodite ini, dewi kecantikan, karena dia paling cakep, dia dinikahkan sama anaknya Zeus yang lain, namanya adalah Hephaestus. Hephaestus ini diceritakan sebagai dewa yang terlahir wajahnya jelek banget. Saking jeleknya wajahnya, maka dia sudah dinikahkan sama Hephaestus, ternyata nggak mau sama suaminya. Suaminya dibuang ke ujung daripada volcano, maka nama Romawinya Vulkan, gitu kan ya. Jadi nama Romawi Vulkan, wajahnya jelek, tukang bikin senjata. Karena itu nggak banget, maka dewi kecantikan ini nggak mau sama dia dan mencari cowok yang lebih maco, namanya Ares, Mars. Kalau dalam terminologi Romawi, maka terjadilah perselingkuhan. Nah, inilah kemudian cerita orang-orang Yunani dan Romawi tentang wanita selingkuh, kemudian jelek, kemudian sekedar cuma untuk punya anak dan pelengkap peradaban. Kira-kira begitu. Paham kira-kira sesuai sekalian? Diceritakan dalam terminologi seperti itu. Misalnya lagi, pernah nonton film Troy? Film Troy pernah nonton? Ceritanya apa tuh film Troy? Waduh, nggak inget Brad Pitt-nya aja cakep. Jangan lihat Brad Pitt-nya, lihat isi filmnya. Cerita film Troy itu tentang apa? Bukan tentang Brad Pitt-nya, tapi cerita Troy itu adalah tentang seorang anak perempuan yang sudah punya suami selingkuh, gitu kan ya? Sama kemudian Paris. Paris ini adalah anaknya yang punya kerajaan Troya. Kemudian gara-gara perselingkuhan itu terjadilah peperangan besar yang namanya peperangan Troya itu kan ya. Nah, berarti itulah posisi cewek sekali lagi, penyebab kehancuran dan sebagainya. Itu yang terjadi di dunia barat. Bagaimana mereka memposisikan yang namanya wanita? Itu di dunia barat. Kalau di dunia timur seperti apa? Nih, kita lihat di dunia timur. Lihat nih, gambar apa ini? Gambar apa ini? Belum tahu. Kira-kira gambar apa ini? Sesajian. Salah. Gambar apa ini? Hah? Apa? Oke, orang dibakar. Oke, cuma orang dibakar itu cuma artinya itu? Bukan. Ini adalah sesuatu yang dulu kita SD mempelajari dengan nama ngaben. Apa itu ngaben? Proses pembakaran mayat. But they forgot to mention, bukan hanya proses pembakaran mayat, tapi ngaben adalah proses pembakaran mayat laki-laki yang sudah mati diikuti oleh istrinya yang masih hidup. Itu adalah namanya proses pembakaran mayat di tradisi Hindu yang zaman dulu. Agama mereka mengajarkan cewek itu punya hak hidup, tapi hak hidupnya mendadak berhenti kalau suaminya mati. Jadi kalau suaminya mati, cewek itu harus nyusul kepada kematian dia dengan cara dibakar. Paham Bapak Ibu sekalian? Berarti inilah kemudian tradisi di orang-orang Hindu. Mereka menganggap wanita itu cuma pelengkap laki-laki. Makanya kalau Anda beragama Hindu dan Anda mau menikah, coba lihat dulu need assessment-nya. Coba lihat bankable atau tidak. Dia cepat mati atau enggak. Paham Bapak Ibu sekalian? Kalau cepat mati jangan deh. Nah, kenapa? Kalau dia mati ikut dibakar juga. Itu cerita kemudian zaman dulu. Dari barat sampai timur, cewek diperlakukan secara tidak adil. Ya kan ya? Oke, kalau gitu kita lihat lagi. Barat sampai timur, cewek-cewek diperlakukan tidak adil. Kalau gitu bagaimana dengan agama? Agama pun sama, memperlakukan cewek secara tidak adil. Ini adalah beberapa kutipan dari Talmud, kitab suci orang Jus, orang Yahudi. Nah, apa yang kemudian bisa kita lihat? Seorang lelaki Yahudi diwajibkan membaca doa berikut setiap hari. Terima kasih Tuhan, karena tidak menjadikan kau seorang kafir, seorang wanita atau budak belian. Paham maksudnya? Berarti wanita itu equal dengan budak belian, equal dengan kafir. Jadi alhamdulillah saya nggak jadi orang kafir, nggak jadi orang budak belian, dan nggak jadi cewek. Jadi cewek itu jadi sebuah kutukan, Bapak sekalian. Itu kan ya? Apalagi kemudian bisa kita lihat, bila lelaki Yahudi yang telah dewasa bersetubuh dengan anak perempuan, maka itu tidak mengapa. Cewek dijadikan sebagai pelengkap daripada laki-laki. Itu agama Yahudi. Kalau agama Nasrani seperti apa? Hampir-hampir sama juga. Coba kita lihat beberapa kutipan. Ini dalam kitab mereka dikatakan, lagi pula bukan anak Adam yang tertipu, melainkan perempuan itulah yang tertipu dan jatuh ke dalam dosa. Jadi ceritanya begini. Kita sudah tahu belum kisah tentang Adam dan Hawa? Ya kan ya? Kisah di Adam Hawa di kita sama di mereka sama nggak kira-kira? Nggak sama. Di mana kemudian cerita mereka? Cerita mereka samanya adalah sama-sama, bukan sama. Cerita mereka adalah Adam dan Hawa itu diusir. Kenapa Adam dan Hawa diusir? Tahu? Jadi sini, saya kasih tahu. Ceritanya adalah yang kemudian paling singkat. Nanti kapan-kapan lengkapnya kita ada kajian lagi, nanti insya Allah. Tapi cerita yang paling singkat begini. Adam dan Hawa ditempatkan di surga oleh Tuhan. Dan Tuhan yang bilang sama Adam dan Hawa, ada semua barang-barang di sini boleh kau makan. Tapi jangan makan buah dari dua pohon. Satu namanya Tree of Life, dua namanya Tree of Knowledge. Yang satu apa namanya?
Tree of life. Yang kedua apa? Tree of knowledge. Satu, pohon kehidupan. Dua, pohon pengetahuan. Tuhannya bilang, kalau kamu makan buah daripada dua pohon ini, kamu bakal mati. Lah kemudian ketika itu dibebaskanlah kemudian manusia di surga. Setelah itu datanglah setan menggoda Adam dan Hawa. Setannya bilang begini, apa tadi katamu Tuhanmu bilang apa? Jangan makan buah dari pohon ini dan jangan makan dari buah pohon ini. Lalu setannya bilang, kenapa? Nanti kami bakal mati. Setannya bilang, ini yang saya ceritakan ada di dalam Alkitab, surat Genesis, Kejadian. Maka kemudian setan mengatakan, itu bohong, Tuhanmu bohong, kamu nggak bakal mati. Lah kenapa Tuhanmu nggak boleh kamu makan buah pohon itu? Karena Tuhanmu takut tersaingi oleh kamu. Kalau kamu makan buah dari pohon pengetahuan ini, kamu bakal pintar seperti Tuhan. Kalau kamu makan buah dari pohon kehidupan, kamu akan hidup selama-lamanya dan nggak bakal mati. Maka kalau kamu makan, kamu nggak bakal mati justru. Tuhanmu bohong. Akhirnya benar nggak? Dimakan nggak sama kemudian manusia? Laki-laki digoda setan nggak mempan menurut Alkitab. Akhirnya setan menggoda wanita. Kena. Setan kemudian membuat wanita makan buah tadi, lalu kemudian wanita memberikan pada suaminya. Maka kemudian dua-duanya makan dan dua-duanya akhirnya tahu bahwa keduanya nggak nutup aurat, telanjang, ambil daun-daunan dari surga, lalu kemudian tutup aurat. Dan kemudian Tuhan yang ngamuk besar dan mereka diturunkan ke dunia. Dah, kalau begitu pertanyaan saya, yang bohong Tuhan atau setannya? Setan atau Tuhan yang bohong? Tuhannya yang bohong. Iya, dalam terminologi Alkitab Tuhannya yang bohong, betul nggak? Kan Tuhannya bilang, kamu jangan makan buah dari pohon ini. Kalau kamu makan, kamu bakal mati. Setannya bilang apa? Enggak, kamu nggak bakal mati. Tuhanmu bohong. Ternyata dimakan sama manusia, mati nggak dia? Nggak mati, berarti Tuhannya bohong. Benar, Tuhannya takut tersaingi. Dan dalam terminologi orang-orang Kristen, buah tadi adalah tadi yang ibu bilang, buah apel. Makanya kalau lihat tuh apple, lambangnya apa tuh? Lihat tuh lambangnya apa tuh? Apel digigit. Tahu artinya apa? Itu adalah olok-olokannya Steve Jobs pada gereja. Karena orang-orang barat sangat benci agama, karena agama membuat mereka terpuruk, nggak bisa belajar. Karena itu olok-olokan Steve Jobs bahwa itu adalah the first human technology. Tahu maksudnya? The first human technology. Kalaulah manusia nggak makan buah pengetahuan itu, dia nggak akan punya teknologi seperti sekarang. Gara-gara mereka makan buah itu, maka itu dosa pertama sekaligus pengetahuan pertama bagi manusia. Paham maksudnya? Itu olok-olokannya Steve Jobs itu pada kaum gereja. Karena orang-orang barat sangat benci pada gereja, karena gereja membuat mereka nggak bisa kemudian punya knowledge. Kira-kira begitu. Beda dengan Islam. Nanti kapan-kapan kita ceritain. Jelaskan ya? Nah, maka kemudian mereka itu menganggap cewek itu adalah perangkapnya setan. Maka salah satu uskup pernah mengatakan, woman is a container of Satan. Perempuan itu adalah perangkapnya setan. Karena kenapa? Setan nggak bisa goda laki-laki, karena itulah setan goda wanita. Dan wanita itu jadi perangkapnya setan. Jadi wanita tidak boleh jadi apapun namanya pemuncak ibadah. Paham sudah saya? Jadi mereka tuh nggak akan bisa beriman secara total. Kenapa? Mereka tuh perangkapnya setan. Maka suatu hari, tatkala saya masih di kelas, kalau kita keluar kelas kan pasti kan buru-buruan ya. Pintu kan cuma satu tuh, berebutan. Ada cewek-cewek bilang, oh ladies first dong, ladies first. Mau keluar, teman saya bilang, ladies first. Gara-gara lo tau gua turun ke dunia. Jadi gitu nah. Itu artinya adalah apa? Mereka menganggap cewek itu penyebab manusia turun ke dunia. Bisa dipahami kira-kira saya. Maka posisi wanita di dalam Kristen itu sangat-sangat kemudian rendah. Karena mereka dianggap sebagai tadi orang yang menyebabkan manusia turun ke dalam dunia. Kalau di dalam Islam sama nggak kita diusir? Kita nggak diusir. Nanti kapan-kapan kita belajar. Nah, yang jelas ini adalah kemudian salah satu yang menyebabkan gereja memandang wanita itu sebelah mata. Dan itu terjadi selama berabad-abad. Nanti kita akan lihat. Hasilnya adalah apa? Nih hasilnya. Dari tahun 1481, dari tahun 1499, Mahkamah Investigasi Gereja telah membakar 10.000-an orang. Cewek-cewek yang dianggap melanggar aturan-aturan agama yang namanya heretik. Kalau kita bid'ah, jadi kira-kira begitulah. Lah kenapa harus wanita yang dibakar? Nggak pernah ada laki-laki yang dibakar. Karena begini ceritanya. Karena sentimen mereka terhadap wanita, gara-gara wanita adalah perangkapnya setan, maka mereka punya sebutan khusus pada wanita. Contoh, kalau penyihir laki-laki, itu bahasa Inggrisnya apa? Penyihir laki-laki, bahasa Inggrisnya apa? Wizard atau magician. Kalau penyihir wanita namanya apa? Witch. Lebih kasar yang mana? Witch atau wizard? Witch itu jelek, wizard itu bagus karena Wizard of Oz, gitu. Bagus kan ya? Kalau witch, dasar lu penyihir, gitu kan? Itu kan hinaan. Nah itulah kemudian kata-kata itu dari sana.
Karena cewek-cewek yang mendalami ilmu pengetahuan atau wanita-wanita yang kemudian dibilang sebagai keturunan setan atau kemasukan setan pasti dibakar. Lihat film-film yang sering kita lihat di bioskop itu kan ya, cewek-cewek itu dibakar, dan dibakarnya ini namanya api penyucian supaya setannya hilang dari dia. Nah, ceritanya begitu. Maka puluhan ribu orang dibakar gara-gara dianggap sebagai container of Satan, perangkapnya setan, atau mereka sudah kemasukan setan. Paham kira saya? Nah, jadi kalau ketika ada ilmuwan misalnya, cewek, nih lihat nih, gue punya larutan berwarna putih, dia kocok-kocok nih jadi kuning, penyihir, bakar, jadi gitulah. Karena gara-gara cuma accusation, cuma dituduh saja, orang bisa dibakar. Ketika cewek dituduh jadi seorang penyihir, orang bisa dibakar. Seperti itulah sensitifnya masyarakat Eropa pada saat itu. Ketika satu kampung ada wabah, kemudian mereka cari, kenapa ini ada wabah? Maka mereka bilang, pasti ada witch di kampung ini. Maka mereka cari salah satu kemudian perawan, mereka bakar, karena mereka anggap sebagai penyihir. Maka ketika wabahnya hilang, mereka bilang, benar kan orang tadi penyihir. Kalau kemudian nggak selesai juga wabahnya, berarti setannya lebih daripada satu, mereka bakar lagi yang lain lagi. Paham tidak saya? Seperti itu kondisinya cewek ketika di zamannya Eropa pada zaman dulu. Itu zaman dulu, Bapak Ibu sekalian. Cewek dihinakan, cewek dijadiin sebagai pelarian, cewek dituduh sebagai perangkapnya setan. Itu zaman dulu, cewek dihinakan dan cewek dijual dan sebagainya. Kalau zaman sekarang kira-kira gimana? Zaman sekarang kira-kira gimana? Zaman sekarang sudah beda, Bapak Ibu sekalian. Apa yang berbeda? Nih, lihat Bapak Ibu sekalian. Gambar apa ini? Car exhibition. Ada yang kurang pada gambar ini? Cewek, betul kan ya? Saya ngabisin waktu saya lama banget untuk nyari di internet, nyari car exhibition yang nggak ada gambar ceweknya. Kalau nggak percaya silakan ketik di Google car exhibition, pasti yang muncul cewek-cewek semua. Yang dijual nih cewek atau mobilnya kan itu kan ya? Kayaknya ceweknya lebih laku deh ditawar kan itu kan ya? Nah ini saya cari kemudian susah banget. Artinya apa? Kita semua tahu bahwa cewek sekarang sudah dijual. Kalau dulu cewek menghinakan, kalau cewek dulu dihinakan oleh orang, sekarang cewek menghinakan dirinya sendiri. Kalau cewek dulu kemudian dijual, sekarang menjual diri. Oh Ustaz, kasar banget sih ngomongnya, itu kan nggak benar. Oke, kalau nggak percaya kita lihat lagi. Nih kalau nggak percaya Bapak sekalian, gambar apa ini? Tahu nggak gambar apa ini? Saya kasih tahu, ini iklan snack anak-anak. Iklan snack anak-anak. Oke, pertanyaan saya, apa hubungannya snack anak-anak sama dada? Paham nggak Bapak sekalian? Loh kok ada dada di situ? Lah kenapa? Karena iklan ini dibuat dengan standar penyiaran nasional, bahwa setiap yang akan dilihat oleh manusia adalah kalau berbau satu, seks yang tidak pernah gagal untuk menarik mata manusia, gitu kan ya. Dua adalah thriller, yang ketiga adalah action. Itu kemudian nggak pernah lepas untuk menarik manusia. Maka ini adalah salah satu unsur yang diperlukan dalam penyiaran broadcasting untuk menarik perhatian manusia. Paham ya? Dulu wanita dijual, sekarang wanita jual diri. Kalau nggak percaya lagi, di Indonesia ada iklan pentil ban. Iklan pentil ban. Apa hubungannya pentil ban dengan paha? Apa hubungannya ban dalam kemudian dengan paha? Tapi ada di Indonesia. Sayangnya saya nggak sempat kemudian meng-scan gambarnya karena nggak terlalu bagus gambarnya. Nggak terlalu kemudian ini sangat luar biasa mengerikan. Karena itu bisa kita lihat, itu yang terjadi pada zaman sekarang. Masih nggak percaya lagi? Kita lihat lagi sekalian. Apa ini? Tahu nggak apa ini? Amerika bisa bangga kalau punya cowboy. Kalau Indonesia punya cowgirl. Dan saya kasih tahu sekarang, ini adalah kondisi ketika Idul Kurban. Ini jualan Idul Kurban. Paham nggak maksudnya? Baru terjadi 2012 kemarin di Jakarta. Jualan Idul Kurban SPG-nya yang kayak begini ya sekalian. Pertanyaan saya sekali lagi, yang dijual yang ini atau yang ini ya sekalian? Benar kan ya? Nah, dan yang lebih mengerikan lagi tahu apa ya sekalian? Yang lebih mengerikan lagi, pembelian dengan cara begini lebih banyak daripada pembelian dengan cara normal. Yang berarti yang beli siapa? Laki-laki itu yang beli itu, gitu kan ya. Nah, pembelian dengan cara seperti ini lebih laku daripada pembelian dengan cara yang biasa. Artinya apa sekalian? Benar nggak kata-kata saya bahwa cewek sekarang sudah jual dirinya sendiri? Kita lihat sekarang bahwa cewek menjual dirinya sendiri. Cewek semakin sadar bahwa tubuh mereka itu laku. Kemudian tidak pernah gagal menarik perhatian cowok-cowok. Karena itu mereka berusaha mengkapitalisasi diri sendiri untuk kepentingan materi. Paham tidak saya? Nah, kalau gitu kita lihat dulu sekalian. Nah, inilah sejarah munculnya feminisme. Kenapa semuanya terjadi seperti itu? Kenapa sekarang kemudian perempuan lebih seolah-olah seperti kayak laki-laki? Kenapa sekarang perempuan sekarang menjual dirinya sendiri? Kenapa sekarang perempuan sekarang kita lihat menghinakan dirinya sendiri? Karena ada yang namanya feminisme. Apa itu feminisme? Ceritanya begini.
Ada dua hal yang menyebabkan feminisme. Satu, sekulerisme. Dua, agama Nasrani. Agama Nasrani seperti yang sudah kita lihat tadi, menindas wanita. Sehingga wanita merasa tidak puas dengan agama dia. Dia merasa ini yang bikin jadi masalah. Ini biangnya. Karena itulah mereka menuntut kesetaraan terhadap laki-laki. Ya kan ya? Gara-gara Nasrani ini nih, agama Nasrani. Sangat menindas wanita. Yang kedua, gara-gara sekulerisme. Sekulerisme ini apa Bapak Ibu sekalian? Sekulerisme gampangnya begini. Tuhan cuma ada di masjid. Di luar masjid Tuhan nggak ada. Jadi dia punya kemudian pikiran bahwa Tuhan itu cuma melihat ketika di ibadah saja. Ketika di luar ibadah, Tuhan nggak lihat lagi. Itu adalah sekulerisme. Ini adalah sebuah paham yang intinya mendewakan materi. Karena kebahagiaan dia bukan lagi terletak pada Allah. Jadi kebahagiaan dia terletak pada materi. Sehingga dia menuhankan materi. Dan secara tidak sadar itu sudah ada dalam diri kita. Betul begitu sekalian? Sekarang saya tanya bapak-bapak sekalian. Kalau orang turun dari BMW sama orang turun dengan kemudian dari becak, lebih mulia yang mana? Nah, kalau kita kemudian ibu-ibu dulu pesenin pada anak kita, apa yang kita pesenin? Nah, belajar baik-baik ya, biar besok jadi orang. Yang dimaksud jadi orang itu apa? Orang kaya, punya rumah banyak, kemudian mobil banyak. Tapi nggak ada yang dimaksud orang itu masuk surga kan ya? Tapi orang pasti mengukur daripada kekayaan. Lihat tuh anaknya orang berhasil, lu apa-apaan? Pesantren, mau jadi apa lu? Ya? Karena yang dianggap sukses adalah ketika dia punya gaji banyak, ketika dia punya rumah banyak, kan gitu kan ya? Tanpa sadar itu semua sudah ada. Sekulerisme, menjadikan materi sebagai standar kebahagiaan. Kalau nggak percaya, kita lihat lagi. Suatu waktu saya pernah heran, kenapa sih ibu-ibu tuh kemudian beli tas mahal-mahal? Kan ya? Percaya nggak ibu-ibu sekalian? Kalau ada tas yang harganya $2.000, percaya nggak? $20.000 Ustaz. Saya tahu ada tas yang $20.000. Kok bisa tahu? Karena saya menyaksikan sendiri Ibu sekalian. Saya nemenin bos-bos dan komisaris-komisaris pergi ke kota Paris. Yang mereka lakukan di sana cuma shopping. Dan ketika kemudian mereka bawa kemudian tas yang $20.000, saya kaget minta ampun. Loh kenapa? $20.000 serius nih? Tas $20.000? Iya, dia katakan tas $20.000 sekalian. Gila, saya bilang, apa bedanya tas $50.000 sama tas $20.000? Ternyata $50.000 maksudnya. Dengan tas $20.000 apa bedanya? Karena kan kalau dompet saya kan $50.000 tuh harganya kan ya. Karena kenapa? Saya nggak mau dompetnya lebih banyak daripada isinya. Paham Bapak sekalian? Nah, ketika itu kemudian saya mikir, oh ternyata benar ada bedanya antara tas $20.000 dengan dompet $50.000 atau tas $50.000. Apa bedanya? Kalau pas dipakai terus kemudian pas arisan bisa mulai jalannya pelan-pelan. Nah, biar yang lain lihat. Oh, sekalian, otomatis kita diajarkan bahwa materi itu adalah segala-galanya. Menganggap materi adalah segala-galanya. Ibu-ibu pergi ke pengajian, pergi keluar rumah kayak toko emas, Ibu sekalian. Tahu Ibu sekalian? Mana-mana gelang dan sebagainya. Saya nggak nyebut siapa-siapa. Nah, tapi ini adalah kemudian yang terjadi di antara kita semua. Sadar tidak sadar Bapak sekalian, kita sudah mulai materialis, menganggap dan menilai orang dari segi material. Karena orang itu kaya, kita senang berteman sama dia, karena kita berharap ada sesuatu dari dia. Kalau teman itu miskin, kita nggak suka sama dia. Mendadak kita kemudian sudah jadi sekuler. Nah, dua hal ini akhirnya membuat orang-orang wanita merasa bias gender. Karena mereka merasa materi adalah segala-galanya, mereka bilang, oh laki-laki nih semena-mena gara-gara dia punya duit, gara-gara dia punya materi. Kalau gue juga kerja, kalau gue juga gawe dan gue punya materi, dia nggak bisa semena-mena sama gue. Kan misalnya muncul bias gender, dia bilang, oh gue nggak diperlakukan dengan baik gara-gara gue nggak punya duit. Makanya muncullah lagu wanita dijajah pria sejak. Dan saya rasa itu lagu yang paling tidak masuk akal. Kenapa lagu yang paling tidak masuk akal? Karena begini Bapak sekalian, wanita dijajah pria sejak dulu. Pertanyaan sederhana, yang lahirin pria siapa? Yang didik pria siapa? Yang bikin dia jadi penjajah siapa? Wanita juga itu salah ibu-ibu sendiri. Kenapa didik anaknya jadi penjajah kan ya? Kalau ibu-ibu didik anaknya benar, dia nggak akan jadi penjajah Ibu sekalian. Paham maksudnya kira-kira? Nah, berarti yang bisa kita lihat adalah seperti ini. Gara-gara sekulerisme, gara-gara agama-agama Nasrani, maka muncul rasa tidak puas pada wanita bahwa gue sudah diperlakukan tidak bagus, gue sudah diperlakukan tidak adil. Maka muncul yang namanya feminisme. Pahamnya kira-kira selesai kan ya? Jadi sebuah tindakan dari cewek karena dia merasa nggak diperlakukan secara adil gitu maksudnya. Nah, dan saya kasih tahu, feminisme ini tidak muncul di Arab, di Indonesia, di Maroko, di Malaysia, tidak muncul di dunia Islam. Tapi munculnya di mana? Nih, di tanah yang tempat Anda berpijak ini. Berarti pertama-tama yang merasa bahwa laki-laki tidak adil pada dia, orang Islam atau orang selain Islam?
Orang selain Islam, orang Islam nggak pernah protes tentang laki-laki di dalam Islam karena laki-lakinya baik semua. Zaman dulu, kalau zaman sekarang nggak kan ya. Nah, itu yang terjadi. Kenapa nggak pernah protes? Karena mereka merasa Islam sudah adil buat mereka. Tapi zaman sekarang wanita berusaha menggugat Islam karena merasa Islam tidak adil pada mereka. Dengan cara apa? Nih yang digugat, hukum waris tidak sah, tidak adil. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 doang. Poligami, laki-laki boleh, gue nggak boleh, kan itu kan ya. Terus kemudian apa lagi? Pemukulan perempuan dibolehkan di dalam Islam dan sebagainya. Nah, nanti kita akan jawab semua ini. Tapi yang pertama-tama akan kita jawab adalah, benar nggak laki-laki dan wanita itu sama? Dan memang harus sama. Benar nggak harus sama? Oke, kalau gitu kita jawab, laki-laki dan wanita beda atau sama? Beda atau sama? Sama atau beda? Oke, untuk menjawabnya saya tidak pengen pakai klaim, tapi saya pengen pakai data. Oke? Karena kita kan bicara pakai data kan ya? Kita pakai data. Untuk membuktikan laki-laki wanita sama atau tidak, saya akan bagi 2 kelompok. 1 kelompok perempuan, 2 kelompok laki-laki. Sekarang saya tes dulu. Perempuan angkat tangan. Angkat tangan dong. Oke, perempuan angkat tangan, katakan saya. Sekali lagi saya. Saya tes dulu. Saya tes dulu lagi suaranya. Angkat tangan, katakan saya. Yang laki-laki angkat tangan, katakan saya. Yang agak kuat dong saya. Oke, tes ini kita akan bagi 2, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Sekarang akan saya tes yang perempuan dulu, ya. Saya tes yang perempuan dulu, baru yang laki-laki. Jadi sekarang yang laki-laki diam dulu, karena ini tes untuk perempuan. Di depan ada sebuah gambar-gambar. Tolong, belum Pak, sabar Pak. Ini di depan ada sebuah gambar. Sebutkan warnanya. Oke, sebutkan apa? Warnanya. Bukan baca warnanya ya, tapi sebutkan warna apa. Ya, bukan baca tulisan ya, tapi sebutkan apa? Warnanya. Siap? Yang muncul apapun langsung jawab, jangan dipikir-pikir. Langsung apapun muncul, sebutkan apa? Warnanya. Siap? Laki-laki diam dulu ya. Siap? Oke, apapun yang muncul sebutkan. Keras-keras dikit ngomongnya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terus. Oke. Oke, terima kasih. Bagus. Itu bagus. Oke, sekarang yang perempuan diam dulu. Sekarang yang laki-laki. Sebutkan apa? Warnanya. Sebutkan apa? Warnanya. Siap? Oke, sebutkan warna. Jangan pakai nge-like ya, langsung disebutkan ya. Oke, sebutkan apa? Warnanya. 1, 2, 3. Oke, sekarang dua-duanya sama-sama ya. Oke ya, Bapak Ibu sekarang sebutkan warnanya. 1, 2, 3, Bapak Ibu sekalian, silakan. Oke, terima kasih. Siapa yang lebih cepat, laki-laki atau wanita? Wanita lebih cepat, betul. Data menunjukkan memang seperti itu. Di tes dimanapun ini semua sama. Laki-laki tidak bisa menyebutkan secepat wanita. Kenapa? Saya kasih tahu. Itu bukan kutukan bapak-bapak sekalian, bukan. Tapi ini memang sebuah karunia daripada Allah yang membedakan antara laki-laki dan wanita. Jadi gini ceritanya. Tatkala membaca yang seperti ini, otak kita kan ada 2 tuh, otak kiri dan otak kanan kan ya. Ketika disodorkan begini, otak kiri kita membaca tulisan, sedangkan otak kanan kita nyebutin warnanya. Berarti di saat menyebutkan warna, tapi otak kiri kita insist, dia memaksa untuk menyebutkan tulisannya, kan ya? Nah, pada wanita, otak kiri dan otak kanan jembatannya banyak, jadi dia bisa lebih nyambung. Sedangkan pada laki-laki jembatannya tipis, sehingga dia sulit untuk membedakan yang begini-begini. Artinya apa? Bisa putus jembatannya. Ya, jadi artinya apa sekalian? Yang menjadi rahasia adalah perempuan bisa multitasking, sedangkan laki-laki tidak bisa multitasking. Maka laki-laki kalau mengerjakan satu hal, maka dia harus kerjakan sampai selesai, baru dia kerjakan yang lain. Tapi kalau perempuan bisa banyak hal sekaligus. Itu bedanya antara laki-laki dan wanita. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, ketika laki-laki lagi nyari jalan di GPS, lagi nyari kemudian jalan di mobil, jangan ribut. Gitu kan ya? Karena kalau ibu-ibu ribut, dia pasti marah. Tanya orang dong, tenang, saya bisa. Udah lama, muter sini salah lagi. Tanya orang dong, udah diem aja. Muter lagi, salah lagi. Tanya orang aja dong, kamu bisa nggak sih? Kenapa? Karena dia marah. Kenapa? Karena dia nggak
nggak bisa berpikir dua hal sekaligus. Kalau dia mengerjakan satu hal dan ibu ribut, itu pasti buat dia tambah pusing. Paham ya saya? Betul begitu? Nah itulah kemudian laki-laki. Beda dengan wanita. Wanita tuh memang bisa melakukan banyak hal sekaligus. Bisa nonton TV sambil masak, sambil gendong anak, sampai telepon, kan ya. Semua bisa dilakukan di saat yang sama. Tapi perempuan bisa seperti itu, laki-laki tidak bisa seperti itu. Makanya harus saling memahami. Kadang-kadang kita nggak saling memahami, makanya cekcok di rumah. Betul begitu? Contoh misalnya, kalau lagi ngomong sama bapaknya, jangan ngomong sama bapaknya sambil SMS-an, ya, atau sambil BBM-an. Itu akan buat dia marah besar. Kenapa dia buat dia marah besar? Karena bagi dia mikirnya begini, gimana lo bisa ngomong sama gua kalau lo kemudian SMS-an? Karena dia berpikir dengan cara dia, nggak mungkin dia bisa ngomong sama orang kalau dia SMS-an. Bagi ibu biasa-biasa aja, emang kenapa sih? Tapi dia nggak bisa begitu. Sekalian, dia merasa terhina itu kan ya. Maka kalau saya kemudian ketemu istri saya dan kemudian dia sampai SMS-an, bisa saya buang kemudian HP-nya keluar. Tapi itu nggak pernah terjadi. Nah, kenapa? Karena memang laki-laki beda dengan wanita. Ketika kemudian lagi nyari jalan, ibu-ibu kemudian dimarahin. Oh gitu aja marah, padahal gue aja bisa kok. Nah ibu-ibu bisa, dia nggak bisa. Paham bagus sekalian? Berarti struktur otak manusia laki-laki dan wanita berbeda. Kalau gitu kita lihat lagi, ini perbedaan yang kedua. Laki-laki penglihatannya itu lurus ke depan dan jangkauan pandangannya sempit. Tapi kalau wanita jangkauan pandangannya broad, lebih luas bagus sekalian. Karena itulah, karena laki-laki itu pandangannya sempit, kalau dia jalan ke mall pergi berdua sama kemudian istrinya, kalau dia ngelirik cewek lain pasti ketahuan, kan dia toleh. Nah seperti itu. Tapi kalau ibu-ibu sebenarnya banyak juga ngelirik cowok-cowok lain, tapi nggak ketahuan. Karena kenapa? Lihatnya lurus ke depan, tapi lihatnya ke sini. Nah itulah bapak-bapak kenapa kemudian dia ketahuan, kan dia sering begini kan baru kelihatan. Nah tapi ini sebuah perbedaan di antara manusia. Nah lebih pintar, kalau dia udah latihan lebih pintar gitu. Nah, artinya ini dua hal yang bisa kita lihat. Artinya berbeda antara laki-laki dan wanita. Jelas sama sebenarnya ya. Dan kenapa bisa begini? Wajar. Karena perempuan itu ditempatkan di rumah oleh Allah. Jadi dia harus melihat itu kemudian luas. Dari kemudian jendelanya aman atau tidak, tempat tidur bayinya aman atau tidak, kompor dan sebagainya. Itu semua dia harus tahu. Karena itulah kita berbeda. Apalagi perbedaannya? Nih perbedaannya bagus sekalian. Wanita 4-6 kali lebih sering menyentuh sesamanya dibandingkan pria. Jadi kemana-mana pegangan terus kan gitu kan ya? Pernah nggak anak-anak SMP kalau pergi ke WC, satu orang pergi ke WC, berapa orang yang nemenin? CRT sekalian yang nemenin, bikin macet jalan aja, kemana-mana pegangan dan sebagainya. Makanya wanita lebih peka terhadap sentuhan daripada pria. Makanya kalau ada perempuan yang kerjanya marah-marah terus bawa-bawa sekalian, sebenarnya dia cuma mau dipeluk aja, selesai kan ya. Makanya dia marah-marah. Nah ini kemudian wanita lebih senang disentuh daripada laki-laki. Makanya kalau kemudian perempuan foto-foto pasti begini kan ya. Pegang-pegangan, peluk-pelukan, ya kan ya? Coba bayangkan ibu sekalian, kalau ada laki-laki foto-foto begini, kira-kira gimana? Atau ada laki-laki pergi ke WC kemudian pegangan tangan, kira-kira gimana? Kira-kira? Paham ya? Beda nggak laki-laki dan wanita? Beda, nggak sama. Makanya kalau laki-laki foto pasti gayanya begini. Nah, sok cool kan itu ya, nggak ada yang pegang-pegangan, nggak ada yang sentuh-sentuhan. Kalau ada yang begini sentuhan, ini agak kelainan dikit. Alah, begini. Nah, ada yang saya pengen kasih tahu adalah laki-laki dan perempuan berbeda. Maka laki-laki itu kemudian dalam rumah tangga itu harus lebih sering menyentuh istrinya. Karena kenapa? Mereka perlu itu. Kita jangan berpikir dengan cara kita. Kita nggak senang ketika disentuh-sentuh kan ya, tapi perempuan senang banget. Ini kemudian yang menjadi perbedaan antara laki-laki dan wanita. Nah kalau gitu kita lihat lagi Bapak sekalian. Nih bedanya apa lagi? Pada usia 3 tahun kosakata anak wanita 3 kali lipat daripada anak pria. Berarti apa? Perempuan belajar ngomong lebih cepat daripada laki-laki. Nggak percaya? Coba tanya anak kita yang baru masuk sekolah, laki-laki sama laki-laki sama wanita yang satu umur, coba tanya. Kalau laki-laki ditanya, ngapain tadi di sekolah? Jawabannya apa? Biasa. Berumur gimana? Biasa. Mau makan nggak? Boleh. Jadi jawabannya itu aja. Pendek. Tapi kalau perempuan ditanya, tadi sekolah gimana? Jawabannya apa? Tadi sekolah bagus banget, gurunya begini panjang modelnya. Maka itulah cewek itu memang cerewet bagus sekali. Memang itu adalah karunia Allah pada Anda. Cerewet itu tidak dosa. Kenapa? Lihat nih, orang-orang Italia cewek-ceweknya berbicara 20.000 kata per hari. Sementara wanita barat 16.000 kata per hari. Sedangkan laki-laki rata-rata di seluruh dunia cuma berbicara 7.000 kata per hari. Paham kira maksudnya? Jadi laki-laki memang malas ngomong. Kalau cewek memang perlu untuk ngomong.
Berarti kalau cewek cerewet jangan masalah. Kenapa? Karena itu adalah ciri-ciri calon perempuan istri yang baik. Paham ya? Nah, kenapa kemudian calon istri yang baik? Karena kalau dia tidak cerewet, dia sulit mengajarkan anak-anaknya. Betul begitu? Anak-anak kan banyak tanya kan ya? Dan diajari kan ya? Coba kalau tanya sama bapaknya, apa terjadi? Pak, kenapa daun berwarna hijau? Ada klorofil. Terus kenapa ada klorofil? Dari dulu sudah begitu. Bapaknya. Tapi kalau sama ibunya terus tanya lagi, jawab lagi, tanya lagi, jawab lagi. Benar harus diomelin, harus kemudian diajarin dan sebagainya. Untuk itulah perempuan banyak ngomong. Karena dia harus ngajarin anak-anaknya. Paham Bapak sekalian? Nah, karena ini pula kita jangan kemudian memaksa. Contoh misalnya, bapak-bapak pulang ke rumah, habis kerja capek-capekan seharian. Ibu-ibunya ternyata di rumah terus. Dia belum ngomong apa-apa tuh. Sedangkan harus ngomong 16.000 kata. Laki-laki yang sudah ngomong di kantor sampai habis. Pulangnya laki-laki itu pengen tenang, pengen baca buku, pengen nonton undang TV. Tenang aja, ini perempuannya pasti datang. Bi, tadi di kantor ngapain? Biasa. Emang terus ada apa? Biasa kayak kemarin. Kamu nggak mau ngomong sama saya? Marah. Tapi kita juga harus memahami, perempuan itu perlu diajak ngomong. Paham maksud saya? Karena kenapa? Perempuan perlu untuk ngomong. Berbeda antara laki-laki dan wanita. Karena itulah, dalam keadaan di bawah tekanan, wanita akan berbicara tanpa mikir. Jadi wanita tuh kalau stres, ciri-cirinya apa? Banyak ngomong. Dan ngomongnya jahat biasanya, kan ya? Nah, karena itulah kenapa? Karena dia di bawah tekanan ketika stres itu banyak ngomong, makanya yang mendatangi terapis banyaknya adalah wanita. Karena mereka stres gara-gara omongan mereka ketika lagi stres. Jadi kan ya? Wanita lagi stres, ngomongannya kasar, ngomongannya tajam, ngomongnya nyakitin orang seringnya. Makanya sering nyesel ketika selesai daripada ngomong. Betul begitu? Makanya kalau lagi stres, diam aja, jangan ngomong. Kan ya? Karena kalau kita ngomong malah stres. Kalau laki-laki beda. Dalam keadaan di bawah tekanan, stres, laki-laki akan bertindak tanpa mikir. Contoh, dia lihat orang, ngeliat-liat, datang ditijur, dua dipukul, baru bilang, ngapain lu lihat gue, itu kan ya? Karena dia ngomongnya belakangan, mukul dulu baru ngomong. Makanya yang masuk penjara banyaknya adalah laki-laki. Beda antara laki-laki dan wanita. Bayi perempuan itu tertarik pada perasaan, laki-laki tidak. Dan laki-laki akan pusing setelah 20 menit berbelanja. Betul begitu? Betul begitu? Ternyata salah. Laki-laki pusing setelah 15 menit berbelanja. Makanya kalau saya ngantar istri saya belanja, saya turunin dia di kemudian parking lot, dia belanja, saya tunggu, saya pergi dulu ke tempat elektronik. Tapi kalau saya nunggu dia, saya stres. Kenapa? Perempuan tuh entah kenapa. Ketika dia belanja, dia bawa 15 list yang mau dia belanjain, tapi dia pulang dengan 25 barang yang nggak ada sama sekali di dalam list. Ini terjadi pada perempuan ini. Nah, kita lihat ini parah banget, tapi inilah perbedaan antara laki-laki dan wanita. Apalagi ini, semua guru bahasa adalah perempuan. Kenapa? Karena perempuan lebih pandai berbahasa daripada laki-laki. Itu perbedaan antara laki-laki dan wanita. Kalau perempuan itu hebat di bahasa, laki hebat di bidang logika. Maka seluruh pekerjaan yang perlu logika, hampir 100% itu adalah pekerjaannya laki-laki. Bukan emansipasi, karena perempuan nggak mampu. Contoh, kita lagi di jalan, ada mobil yang nyetirnya sembarangan. Apa yang kita pikirin? Pasti cewek ini ya. Nah kenapa? Karena tadi logikanya kemudian tidak terlalu jalan. Karena perempuan makanya emosional. Karena perempuan emosional, dia lebih jago dalam perkara-perkara yang melibatkan emosi. Laki-laki lebih jago dalam hal logika. Contoh nih, pemain basket, akuntan, asuransi, petugas penerbangan, pilot, insinyur nuklir, insinyur penerbangan, semuanya laki-laki. Banyak nggak perempuan yang masuk ke dalam kuliah arsitek? Banyak nggak? Banyak. Tapi berapa banyak yang jadi arsitek? Hampir-hampir nggak ada. Jadi kan ya, nah ini kemudian yang bisa kita lihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Berarti pertanyaannya, sama nggak laki-laki dan perempuan? Tidak sama. Karena itu tidak perlu disama-samakan. Yang menjadi masalah adalah kalau kemudian disama-samakan malah jadi masalah. Tapi tujuan antara laki-laki dan perempuan tidak sama. Allah maksudkan apa? Supaya laki-laki bisa melengkapi wanita dan wanita bisa melengkapi laki-laki. Karena dua-duanya punya kelebihan masing-masing. Coba kita lihat bagaimana kemudian ketika perempuan dan laki-laki mau disama-samain. Nih yang bisa kita lihat nih. Aborsi di mana-mana. Gara-gara apa? Perempuan dan laki-laki mau disama-samain. Ketika suatu hari ada seorang perempuan di Inggris, dia ditanya, "Bu, kenapa ibu melakukan hubungan seks dengan 11 orang pria dalam waktu satu hari, 11 pria yang berbeda?" Maka dia bilang, "Kalau laki-laki bisa, kenapa saya nggak bisa?" Ini yang kemudian dia lakukan. Ini emansipasi wanita. Kalau laki-laki boleh free sex, kenapa kami tidak mampu? Ini yang terjadi. Kalau laki-laki disamain dengan wanita, apa yang terjadi? Nih, angka perceraian, angka kemudian broken home menjadi meningkat gara-gara feminisme, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kemudian terjadi percekcokan rumah tangga? Karena di rumah tangga tidak ada lagi pemimpin. Betul begitu? Laki-laki harusnya jadi pemimpin.
Sekarang wanita merasa bahwa dia ditindas karena laki-laki punya uang. Karena itu dia juga cari uang. Dan kalau dia sudah dapat uang lebih banyak daripada laki-laki, dia mulai merasa bahwa laki-laki tidak bisa ngatur-ngatur dia. Ketika dalam satu rumah tangga ada dua pemimpin, nggak usah ngomong Islam deh. Nenek saya yang nggak punya agama dulu bilang begini, pepatah Cinalik, ikesan ikelauhu, satu gunung satu macan. Kalau ada dua macan, apa yang terjadi? Pasti ribut. Maka dalam rumah tangga itu cuma satu pemimpin, nggak boleh ada dua pemimpin. Karena kalau ada dua pemimpin pasti ribut. Maka terjadi banyak percekcokan rumah tangga. Ketika seorang istri nggak mau lagi nurut pada suaminya, ketika dia sudah merasa lebih making money daripada suaminya, maka tidak terjadi tujuan rumah tangga. Sementara yang jadi korban adalah anak-anak. Gitu kan ya? Sementara ketika mereka dua-duanya sama-sama kerja gara-gara feminisme, kalau laki-laki punya duit, gue juga harus punya duit. Maka perempuan-perempuan yang menitipkan anak-anaknya di daycare. Gitu kan ya? Children daycare. Lalu yang kemudian dididik siapa? Yang didik siapa? Sorry. Orang-orang selain bapak ibunya. Dan coba bayangkan, ketika di dalam agama kita anak-anak diajarin Rabbih firli wali walidayya. Terus selanjutnya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, sesungguhnya kami mendoakan orang-orang tua kami yang telah mendidik kami ketika kami masih kecil. Lalu kalau yang didik orang lain, lalu siapa yang dia doain sebenarnya? Bapak ibunya atau yang lain? Ini menjadi masalah. Gara-gara apa? Gara-gara feminisme. Perempuan tidak lagi menempati posisinya semula. Apa yang kemudian bisa kita lihat nih? Angka perselingkuhan semakin banyak gara-gara feminisme. Lihat nih, ayam kawin sama ayam, anaknya. Nah, jadi kayak gitu, angka perselingkuhan semakin banyak kan ya. Nah, dari tadi nggak sadar ya kalau itu bukan ayam ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa inilah semua terjadi gara-gara apa? Feminisme. Demi sebuah kata setara, perempuan kemudian diserang dengan 3F, food, fun, fashion. Saya kasih tahu ibu sekalian, kenapa orang-orang yang nggak senang dengan Islam, mereka mentarget perempuan sebagai target utama mereka? Mereka benar. Satu, perempuan populasinya paling banyak. Jadi kalau perempuan kena, habis tuh bangunan Islam. Dua, perempuan kalau rusak, dia nggak sendirian rusak. Dia bawa dua orang yang lain rusak bersama dia. Siapa? Satu, anak-anaknya. Dua, suaminya. Paham bapak sekalian? Maka benar mereka merusak perempuan. Dan mereka merusak perempuan dengan 3F. Food, fun, fashion. Dalam bidang food kita dihabisin habis-habisan. Di Indonesia saja bapak sekalian, nyari produk halal nggak semudah yang kita bayangkan. Kenapa? Babi itu cuma satu, haram. Tapi produk turunan babi itu banyak bapak sekalian. Contoh apa misalnya? Contoh kuas, untuk nguas kemudian kosmetik itu banyak dari bulu babi itu. Hati-hati makanya. Jadi kalau beli kosmetik, pastiin itu bukan dari bulu babi. Gimana? Lipstick itu menurut Ustaz Hari Mukti yang sudah meneliti itu mengatakan kira-kira hampir 89% itu dari gelatin babi. Jadi ketika ibu pakai gelatin babi, pakai kuas babi, nyium suaminya dicium sama ini bisa kita lihat dalam bidang food kemudian halal sangat susah sekali orang memperhatikan sesuatu yang halal. Kenapa? Orang-orang kemudian tidak banyak memperhatikan yang halal. Padahal kalau ada satu kemudian daging yang tumbuh daripada harta yang kemudian tidak halal atau makanan tidak halal, Rasul katakan bisa-bisa kalau dia tahu dan dia tetap tidak kemudian jaga, dia bisa tidak diterima sholatnya 40 hari. Atau daging yang tumbuh kemudian tidak masuk ke dalam surga. Nah ini bisa kita lihat food merusak. Contoh, kita bertanya-tanya pada diri kita sendiri, kenapa sih anak kita sering bantah? Mungkin gara-gara makanannya nggak dijaga. Gitu ya. Contoh, di Jakarta kemarin ada seorang anak tahfiz Quran. Dia hafalin Quran. Ternyata dia ngeluh sama ibunya, Bu, kenapa hafalannya sekarang susah? Kemarin bisa dapat satu minggu dapat 1 lembar, sekarang 1 minggu nggak setengah lembar. Kenapa hafalan saya susah? Ibunya konsultasi sama seorang ustadz tahfiz Quran juga. Ustadznya bilang, tolong kurangin makan ayam. Tolong kurangin makan ayam. Saya malah mikir, apa hubungannya ayam dengan kemudian tahfiz Quran? Ternyata anak itu bisa. Setelah nggak makan ayam lagi, hafalannya balik lagi normal lagi. Lalu saya mikir lagi, loh ada apa pada ayam? Oke, ayam memang halal di Indonesia. Tapi jangan lupa, ayam itu disuntik steroid. Dengan ya, zat yang halal tapi tidak thayyib saja itu bisa merusak otak. Ya, zat yang halal tapi tidak thayyib itu aja bisa merusak otak. Apalagi zat yang haram. Gitu loh, homer, kemudian arak, wine. Kita mungkin menganggap itu adalah sesuatu yang biasa, cuma seteguk ini Ustaz, ini kan kemudian tempat yang dingin. Kita kan perlu penghangat. Emangnya nggak ada wedang jahe? Itu kan yang bisa untuk hangat kan ya? Banyak kemudian yang bisa untuk hangat. Kalau nggak minum aja kemudian apa kayak yang biasa buat hangat kan ya? Tapi memang kita nggak kemudian menyangka bahwa ini merusak otak kita. Bisa dipahami ya Ibu sekalian? Food, bidang food, kemudian yang halal dan haram. Apalagi bidang fun.
pacaran, kemudian hiburan, musik dan sebagainya. Semua ini membuat orang melalaikan daripada Allah, bidang fun ini. Makanya saya tulis buku Udah Putusin Aja, karena pacaran itu mengerikan sekali. Pacaran itu membuat orang-orang kemudian lalai daripada Islam, dan dia terbuai nafsu dunia. Dan saya kasih tahu, yang paling rugi pada pacaran siapa? Perempuan. Karena laki-laki dilihat dari masa depan, perempuan dilihat dari masa lalu. Ingat baik-baik, kasih tahu anak-anaknya. Laki-laki itu dilihat dari masa depan, perempuan dilihat dari masa lalu. Laki-laki yang sudah pernah berhubungan badan, perempuan nggak peduli kalau masa depannya bagus. Tapi seorang perempuan yang sudah pernah berhubungan badan, laki-laki yang baik nggak akan mau. Sorry. Tahu udah saya udah sekalian. Kenapa? Karena laki-laki yang baik pasti nyari perempuan yang baik. Tapi kalaupun dia mau, masa depannya akan susah juga. Coba yang dulu sekalian. Kalau misalnya dia sudah bertobat nih, yang sudah berhubungan di luar nikah, sudah tobat perempuan, dan kemudian dapat laki-laki yang baik, sudah terima dia apa adanya. Tapi akan datang satu masa nanti ketika dia kemudian menikah, akan terjadi cekcok dan akan diungkit lagi masa lalunya. Betul begitu? Makanya jangan sampai. Itu ada beberapa hal yang boleh dicoba, ada beberapa hal yang jangan dicoba sama sekali. Yang nggak boleh coba sama sekali apa? 1 drugs, 2 seks. Itu mengerikan sekali, karena itu there is no turning back. Sama sekali nggak ada kemudian tempat balik lagi. Paham bagus sekalian? Oke, kalau gitu kita lihat nih. Fun, fashion, apalagi nih kita lihat segala macam. Apalagi di Indonesia, kerudung udah bermacam-macam bentuknya kan ya. Yang kita kemudian bingung lagi, ini kerudung atau bukan nih sebenarnya kan ya? Cewek tapi pakai sorban. Ini kemudian apa yang kemudian bisa dia lihat ceritanya? Sorban itu kan untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Maka di Indonesia saya berusaha mengembalikan fungsi kerudung itu semula. Maka saya buat produk kerudung namanya hijab alila. Bukan untuk kemudian bisnis saja, tapi ketika itu ada yang nanya pada saya, Ustaz kalau gitu kerudung yang benar kayak apa? Besok kita bahas kerudung yang benar kayak apa. Ketika saya jelasin, terus mereka tanya, beli di mana? Saya bilang, iya ya, beli di mana ya? Saya tanya sama istri, Dek, adik beli di mana tuh jilbab-jilbabnya? Dia bilang, saya ini buat sendiri semuanya. Kalau kita cari di Tanah Abang ada nggak? Dia bilang nggak ada. Sekarang nggak ada produk-produk yang syar'i untuk perempuan. Jadi sehingga karena itu saya buat produk yang syar'i. Karena nggak ada di lapangan. Di lapangan yang ada semuanya yang gaul semua. Bisa dibangun sesuatu sekalian? Food, fun, fashion, merusak perempuan. Demi sebuah kata setara, perempuan akhirnya bermaksiat sama kayak laki-laki ya sekalian. Ini kemudian membuat kita menyayat diri kita. Seorang ibu itu penting banget ya sekalian. Karena seorang anak, laki-laki ataupun perempuan, dia tuh melihat ibunya tuh hampir 80% tentang kehidupan dia. Kalau dia nggak mendapatkan teladan pada ibunya, lalu hidupnya mau jadi apa? Bisa dipahami ya sekalian. Inilah kemudian sebuah hal yang harus menjadi concern kita bersama-sama. Loh, ini anak-anak kita nih, niru kita semua ini. Lah kalau yang dia lihat adalah yang seperti ini pada ibunya, apa yang mau diharapkan pada anaknya? Gitu maksudnya. Nah kalau gitu kita lihat lagi sekalian. Demi sebuah kata setara, muncul yang namanya Miss Universe. Perlombaan perempuan jadi komoditas jualan di situ. Oh, enggak Ustaz, kan Miss Universe kan yang dinilai kan 3, beauty, brand, behavior. Benar begitu? Kenapa kemudian ada Miss Universe tapi tidak ada Mr. Universe? Wah, Ustaz Mr. Universe. Oke, siapa yang nonton Mr. Universe? Ada nggak? Ibu-ibu nonton Mr. Universe? Ibu-ibu senang ketika melihat cowok-cowok kayak begini? Melihat cowok-cowok kayak gini? Senang ibu-ibu sekalian? Senang nggak ibu sekalian? Tertarik nggak kira-kira? Nah, kenapa kemudian ibu-ibu nggak tertarik? Karena ibu-ibu nggak pernah tertarik pada fisik laki-laki, tapi laki-laki tertarik betul dengan fisik wanita. Karena itulah penonton Miss Universe siapa? Laki-laki. Perempuan tuh jadi komoditas itu. Dijadi tempat jualan. Oh nggak usah beauty brand behavior. Oke, beauty brand behavior. Ada nggak pernah yang menang Miss Universe kayak begini? Ada nggak pernah yang menang Miss Universe kayak begini? Enggak. Berarti Miss Universe is all about body, bukan beauty brand behavior. Paham kira saya? Karena itulah ketika sekarang Miss World mau diadakan ke Indonesia, saya tolak habis-habisan. Kenapa kita tolak? Itu adalah sebuah komoditas perempuan dijadiin jualan. Dan kalau itu benar masuk ke dalam anak-anak muslim, bahayanya luar biasa. Karena mereka menjadikan badan mereka sebagai komoditas jualan, wajah mereka sebagai komoditas jualan. Paham kira-kira sekalian? Ini bahaya sekali. Nah kalau gitu kita lihat, kok bisa begitu sih Ustaz? Oke gini, saya kasih tahu. Ini ada sebuah penelitian di dalam buku Why Women Can Read Maths and Men Don't Listen. Why Men Don't Listen and Women Can Read Maths. Penulisnya Alan and Barbara Pease. Dia mengadakan sebuah penelitian. Apa penelitiannya? Apa yang menarik bagi laki-laki tentang wanita? Apa kira-kira? Bapak-bapak diam ya. Apa yang menarik bagi laki-laki tentang wanita? Jadi ketika laki-laki lihat cewek, yang dilihat apa yang pertama? Fisik. Fisiknya lebih tepatnya apa? Muka. Salah. Apa? Breast. Salah. Apa? Bokol. Salah. Apa? Bukan. Betul. Yang pertama adalah shape. Bentuk pinggulnya itu. Itu yang dilihat pertama kali. Karena itulah kenapa orang-orang cewek suka pakai high heels.
Pertanyaan saya sekarang, pakai high heels itu menderita atau sengsara? Sama, sengsara. Tapi kenapa cewek-cewek tetap suka? Supaya badannya terlihat bagus bagi laki-laki. Perempuan nggak sadar bahwa sebenarnya mereka berpakaian untuk menyenangkan laki-laki. Paham ya sekalian? Oh, ini cuma untuk ekspresi diri aja, nggak ada cerita ekspresi diri. Kalau itu menderita, kenapa dilanjutkan? Kan itu kan ya? Karena untuk laki-laki. Karena ketika pakai high heels itu bentuk perempuan badannya jadi kemudian bagus. Kalau gitu boleh nggak usah pakai high heels? Boleh di depan suaminya. Doang. Boleh, silakan mau apapun boleh di depan suaminya. Tapi kalau di depan orang lain bahaya. Itu yang pertama, shape body. Yang kedua apa? Breast, dada. Yang ketiga apa? Bokong. Itu kemudian bagi laki-laki. Tapi bagi bagi perempuan, apa yang penting bagi laki-laki? Dada. Enggak. Apa yang penting? Duit. Enggak. Itu ibu aja kali. Apa bokong? Enggak juga. Apa yang penting bagi perempuan? Wajah. Enggak juga. Ternyata menurut penelitian yang paling penting bagi laki-laki buat perempuan adalah satu apa? Humor. Dua, komitmen. Tiga, tanggung jawab. Dan tiga-tiganya itu sama. Apa samanya? Perempuan merasa nyaman pada laki-laki yang humoris, merasa nyaman pada laki-laki yang punya komitmen, dan punya tanggung jawab. Hah? Lah itu maksudnya. Artinya adalah apa? Itu yang kemudian dilihat oleh perempuan pada laki-laki, bukan wajah, bukan dada, bukan bokong. Paham ya sekalian? Karena itulah ada Miss Universe, tapi tidak ada Mr. Universe. Paham nggak kalau sekarang cewek-cewek itu lagi dijual? Paham ya? Oke, kalau gitu kita lihat lagi. Apa yang bisa kita lihat lagi? Nih, beradabkah kemudian peradaban kayak begini? Coba kita lihat. Perempuan dijual beneran. Nih, Amerika mendapatkan 130 triliun per tahun dari industri seks. Masih kalah dibandingkan Jepang. 452 triliun dari industri seks. Berapa banyak nih 450 triliun? Gini banyaknya. Indonesia itu mentargetkan penghasilan dari pajak itu adalah APBN-nya sebanyak 1000 triliun. Tapi dapatnya setiap tahun 700 triliun. Kok wow, itu dikit banget tuh 1000 triliun untuk negara sebanyak itu. Kemudian dia kemudian dapat cuma 700 triliun per tahun. Dikorupsi 321 triliun per tahun. Jadi sisanya hampir sama kayak Jepang industri seks. Apa maksudnya? Jadi Jepang industri esek-esek lebih besar daripada kita ketika ngumpulin pajak daripada orang. Artinya siapa? Yang prostitusi ini siapa kira-kira? Yang dijual siapa? Bukan laki-laki kan ya? Perempuan. Dijadiin film, dijadiin kemudian ya segala macam. Nah ini kemudian bisa lihat nih, industri seks menghasilkan kemudian lebih besar dari balon omset perusahaan IT dunia seperti Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple, Netflix, Upting dan sebagainya. Lebih besar industri seks daripada semua itu. Lalu kita lihat apa lagi? Nih, pornografi merajalela di internet. Sex and porn are among the top 5 search terms for kids under 18. Ini bisa kita lihat. Apalagi kemudian bisa kita satu di antara 3 yang menyaksikan pornografi adalah wanita. Apalagi bisa kita lihat semuanya parah karena standar kebahagiaan bagi orang-orang kapitalis, bagi orang-orang zaman sekarang yang ketika ada feminisme adalah materi. Berarti orang zaman sekarang, kenapa terjadi feminisme? Karena materi dijadikan sebagai piala bagi laki-laki ataupun wanita yang sama-sama diperebutkan oleh laki-laki dan wanita. Jadi ibaratnya pada zaman sekarang, laki-laki dan wanita dibuat sama-sama ngejar piala yang sama, yaitu namanya materi. Maka selama itu pula, wanita tidak akan bisa menang dari laki-laki. Ya, jadi kalau urusan nyari duit, jangan harap perempuan bisa menang daripada laki-laki. Kalau urusan logika, jangan harap perempuan bisa menang daripada laki-laki. Kalau kemudian nyari materi, jangan harap perempuan bisa menang dari laki-laki. Oh, Ustaz, sekarang udah banyak perempuan jadi CEO. Betul banyak perempuan jadi CEO? Banyak. Dan apa yang terjadi pada perempuan yang jadi CEO, tahu? Masih menurut penelitiannya Alam dan Barbara Pease, perempuan yang jadi CEO ada 2 kemungkinan. Satu, dia berhenti dari CEO karena dia stres. Karena dia nggak bisa handle itu. They are not made for it. Yang kedua, dia bertahan jadi CEO dan mohon maaf, hormonalnya berubah. Progesteronnya berhenti, estrogennya kemudian semakin naik, dan mohon maaf, dadanya semakin rata dan tumbuh bulu-bulu di sepanjang tubuhnya. Itu penelitian, bukan kata saya ya. Artinya adalah apa? Perempuan tidak dibuat untuk stres seperti itu. Tapi saya kasih tahu, anak yang tumbuh tanpa ada ibu yang baik pasti jadi anak itu. Bukan pasti. Biasanya jadi anak yang rusak. Nggak ada yang bisa menggantikan ibu dalam masalah rumah tangga. Tapi jangan kemudian sampai mengejar materi. Kenapa? Nggak akan bisa menang dari laki-laki. Dalam Islam enak. Kenapa? Dalam Islam bagus sekalian, laki-laki dan wanita tidak berkompetisi. Mereka punya jalur lomba masing-masing. Mereka punya piala masing-masing. Dan pialanya adalah Allah. Maka mereka itu tidak bersaing di dalam Islam itu loh. Mereka punya sama-sama kemudian menuju Allah, tapi
caranya beda, nggak bersaing. Paham nggak saudara sekalian? Beda di sini. Kalau ini mereka bersaing, kalau di sini mereka nggak bersaing. Apa buktinya? Nih yang mau jadi bukti. Suatu hari ada seorang wanita bernama Zainab datang pada Rasulullah kemudian protes. Ya Rasulullah, kami protes. Laki-laki ambil semua pahala, kami nggak dapat pahala apapun. Apa contohnya? Laki-laki kalau sholat paling depan, kami paling belakang. Laki-laki boleh jihad. Kalau mereka jihad, mereka mati, mereka hidup di depan Tuhan mereka. Kalau mereka kemudian menang, mereka dapat ghanimah, mereka dapat kemuliaan. Kami nggak boleh ikut. Kalau mereka halqah, mereka ke pengajian, dia dekat kamu ya Rasulullah. Kami jauh daripada Rasulullah. Kami nggak bisa ketemu Rasul tiap hari, mereka bisa ketemu Rasul tiap hari. Kami nyuciin baju mereka, kami urusin anak mereka, kami cuciin baju mereka. Lalu apa buat kami pahalanya bagi mereka semua? Rasul katakan sampai tersenyum, katakan pada wanita-wanita yang mengutus anda, wahai Zainab, katakan, seluruh yang anda lakukan, taatmu pada suami, setara dengan pahala suamimu semua. Paham maksudnya? Jadi tugas wanita itu apa? Membuat bapak-bapaknya beribadah secara total bagi Allah, karena setiap pahala bapak-bapak itu khidmat ibu-ibu sekalian. Gitu loh, itu kata Rasulullah. Jadi itu beda urusannya. Kalau laki-laki lomba jadi sop yang paling depan, ibu-ibu lomba sop yang paling belakang. Karena Rasul bilang begitu. Sebaik-baik sop bagi laki-laki adalah sop yang paling depan, dan sebaik-baik sop bagi perempuan adalah sop yang paling belakang. Berarti ibu rebutannya sop yang paling belakang, bukan sop yang paling depan. Beda jalurnya gitu loh maksudnya. Laki-laki dengan umroh dengan haji, laki-laki dengan jihad, perempuan cukup dengan umroh dan haji, dapat pahala semisal jihad. Cuci baju dapat pahala, enak kan ya? Dan menggendong anak dapat pahala, enak. Itu lalu perempuan itu begitu tuh. Jadi beda jalurnya. Perempuan dimuliakan dengan cara dia sendiri, dengan apa yang dia miliki, tidak harus dia jadi sama kayak laki-laki. Paham ibu sekalian? Perempuan dengan cerewetnya bisa dapat pahala, perempuan dengan banyak omongnya dia bisa dapat pahala, laki-laki dengan diamnya dia dapat pahala, kan gitu kan ya? Nggak ada masalah ibu sekalian. Islam adalah cara yang terbaik buat wanita. Allah berkata Rasul berkata dalam salah satu hadisnya, barang siapa diamanati Allah seorang putri, bila mati tidak ditangisi, bila hidup dididik dengan baik, maka dia dapat jaminan surga. Tapi hadis begini nggak ada pada laki-laki. Bukan ya? Nggak ada di siapa dikasih anak laki-laki, dia mati tidak ditangisi, nggak ada. Yang ada anak perempuan. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang punya 2 anak perempuan lalu kemudian meninggal dan kemudian dia tidak ditangisi dan diikhlaskan, maka 2 anak perempuan itu menjamin ibu dan bapaknya pergi ke surga. Nggak ada kan hadis tentang anak laki-laki kan ya? Yang ada hadis tentang anak perempuan. Gitu loh maksudnya. Apa yang bisa kita lihat nih? Wahai Rasulullah, siapa di antara manusia yang harus aku taati? Ibumu yang paling harus kamu taati. Lalu setelah ibuku siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu setelah ibuku siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Barulah bapakmu. Berarti ibu disebut berapa kali? 3 kali, bapak cuma sekali. Ini yang menjadi dasar ketika ibu dan bapak manggil, tatkala kemudian mereka manggil pada kita, yang harus dijawab duluan adalah ibu. Karena kenapa? Karena ibu disebutkan 3 kali daripada bapak. Artinya apa? Ibu punya porsi 3/4 daripada bapak. Artinya adalah apa? Kalau anak itu berbuat baik, maka ibu dapat 3/4 pahalanya. Kalau berbuat jahat, ibu dapat 3/4 dosanya. Kan gitu. Ya karena apa? Ibu-ibu itu yang mendidik anak-anaknya. Karena memang itulah terjadi. Karir terbaik bagi seorang wanita itu adalah jadi ibu rumah tangga. Ustaz, ngapain saya sekolah tinggi-tinggi kalau cuma jadi ibu rumah tangga? Saya kasih tahu sekalian. Justru karena jadi ibu rumah tangga harus sekolah tinggi. Masa jadi ibu rumah tangga bodoh? Gitu kan ya? Nggak mungkin lah. Untuk mendapatkan anak yang baik, ibu harus pintar. Jadi jangan salah, jangan sampai menyangka kita sudah sekolah tinggi, sudah kemudian biaya tinggi, jadi ibu rumah tangga merasa rugi. Enggak, itu karir yang terbaik. Gitu loh. Karena kenapa? Allah yang langsung kasih pahalanya. Apa yang kita cari sih di dunia? Cuma 70 tahun ini, kemudian ya, itu karya terbaik dulu sekalian. Terus apa lagi ini? Coba kita lihat nih. Maka di dalam Islam, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya terhadap mereka. Wa khairukum linisaihim. Yang paling baik di antara laki-laki pasti yang paling baik terhadap istrinya. Maka itu kata Rasulullah. Maka ini hadis yang saya baca ketika saya pulang ke rumah. Khairukum linisaihim. Khairukum linisaihim. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu begini, kita nggak akan menyakiti istri. Gitu kan ya? Tapi kalau orang yang nggak tahu ini, wah parah, pulang ke rumah, sudah kemudian palanya pusing karena kerjaan di kantor, pulang ke rumah, rumah kotor, sabar, sampai mulai kamar mandi kotor juga, bilang, nih, Umi kemana sih di rumah? Nggak beres semuanya, ngapain aja dari pagi sampai sore, tidur ya? Ibunya marah juga, kamu nggak tahu ya, anakmu itu, gitu kan ya? Karena nggak ada saling memahami.
Nah kenapa? Karena tidak memahami bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik pada istri-istrinya. Gitu maksudnya. Maka kalau saya mau berbisnis dengan orang, saya tanya dulu sama istrinya, bagaimana suamimu memperlakukanmu? Kalau dia bilang, suamiku gak bisa dipercaya, gagal kita bisnis, gak jadi. Nah kenapa? Karena kenapa? Kalau sama istrinya jadi gak baik, apalagi sama orang yang lain. Gitu loh. Maka seorang laki-laki dilihat perlakuan terhadap orang lain dari perlakuan terhadap istrinya. Itu bukan kata saya, tapi kata Rasulullah. Gitu kan ya? Nah kalau itu kita lihat lagi Bapak sekalian. Kemudian dikatakan ad-dunya mata'un. Dunia itu semua perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Sungguh yang paling baik di antara perhiasan itu adalah wanita yang solehah. Artinya apa? Kalau sudah dapat wanita yang solehah, insyaallah udah beres itu dunia. Karena kenapa? Karena itu sudah selesai dunia. Karena Rasul bilang ada 4 hal yang kalau Anda miliki semuanya jadi baik bagi Anda. 1 adalah kendaraan yang baik, nggak macet-macet maksudnya. 2 rumah yang luas. 3 tetangga yang baik. 4 istri yang solehah. Kok ada tetangga di situ sih? Oh mau dapat lagi Pak? Nah, jadi kenapa ada tetangga di situ sih? Karena 4 itu memang susah didapatkan. Makanya itu kemudian Allah katakan dan Rasul katakan sebagai kenikmatan dunia. Apa yang bisa kita lihat sekalian? Nih, bahwa laki-laki itu sama. Sama dalam bidang apa? Sama dalam bidang ibadah, tapi beda dalam bidang perlakuan tadi. Tapi sama-sama dalam ibadah. Wal mu'minuna wal mu'minat. Sesungguhnya laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian daripada mereka pembantu sebagian daripada yang lain. Saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Untuk apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh pada kebaikan, mereka mencegah pada kemungkaran. Apalagi wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Mereka melakukan salat dan juga zakat. Apalagi wa yuti'una Allah wa rasul, dan mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah yang bakal segera disayang Allah. Dua-duanya disayang Allah. Artinya apa? Laki-laki dan wanita sama di mata Allah. Tapi beda untuk cara ibadahnya. Perempuan soft paling belakang, laki-laki soft paling depan. Perempuan gak usah jihad, laki-laki jihad. Nah gitu maksudnya. Nah apa yang kemudian? Nih wanita dalam Islam. Jangan iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah. Sebagian daripada kalian dilebihkan Allah terhadap sebagian yang lain. Laki-laki dilebihkan terhadap wanita. Wanita juga punya lebih daripada laki-laki. Karena itu harus menikah. Karena nggak ada yang sempurna. Karena nggak bisa membesarkan anak sendirian. Karena itu harus menikah dengan visi yang sama. Apa yang kemudian? Nih wanita dalam Islam. Nih laki-laki adalah pemimpin daripada wanita. Karena itulah dalam rumah tangga, apapun yang terjadi pemimpin cuma satu. Karena kalau pemimpin tidak satu, pasti cekcok. Benar atau benar? Dan yang paling sering terjadi adalah beda pendapat di depan anak. Itu bahaya luar biasa. Kalau kemudian kita di rumah tangga, kita tentukan pemimpin adalah laki-laki. Berarti kalau laki-laki ngomong apa, kita harus dengar di depan anak. Adapun kalau kita punya pendapat yang lain, silahkan berantemnya di kasur aja. Ya, jadi jangan berantem di depan anak. Selesaikan dengan jantan. Selesaikan dengan betina. Selesaikan di kasur saja. Selesaikan di kamar saja. Jangan kemudian ditaruh oleh anak. Karena anak itu tidak perlu mengetahui tentang perdebatan kita. Yang harus kemudian tahu adalah kita sendiri. Kenapa? Jangan sampai beda di depan anak. Kalau beda di depan anak, di masa depan anaknya pasti kacau. Apa kemudian kita lihat? Kok kamu nggak begini sih? Ibu aja nggak nurut sama bapak. Itu. Kenapa saya harus nurut sama kamu? Kamu aja nggak nurut sama dia. Paham nggak selesai? Teladan itu luar biasa itu. Nah kalau gitu kita lihat lagi apa bisa kita lihat. Ini rahasianya daripada semua kejadian ini, daripada semua kajian ini rahasianya. Mensini in woman sono. Tahu artinya? Belum tahu ya? Salah Ustaz, yang benar mensana in corpore sano. Itu salah peribahasanya. Mensana in corpore sano artinya apa? Di dalam sebuah tubuh yang sehat terdapat jiwa yang salah besar. Kenapa? Lihat orang-orang gila. Orang-orang gila ada nggak yang sakit? Ada nggak orang gila yang sakit? Orang gila itu badannya pasti sehat. Orang gila itu badannya pasti sehat. Kenapa? Menurut ilmu kedokteran, orang yang gila itu badannya pasti hormonalnya tidak terganggu. Karena otaknya kemudian otaknya sudah terganggu. Jadi badannya pasti tidak terganggu. Maka kalau kita lihat orang-orang gila, tubuhnya sehat nggak? Nggak ada yang sakit. Berarti tubuhnya kuat, sehat, tapi jiwanya bisa sakit. Nah artinya apa? Yang benar nih, mensini in woman sono. Tahu artinya? Artinya adalah dibalik pria yang hebat terdapat wanita yang kuat. Atau dibalik pria yang kuat terdapat wanita yang hebat. Kenapa bisa begitu? Karena begitulah memang adanya di dalam Islam. Maka di dalam Islam, kalau laki-lakinya kemudian tidak hebat, pasti ada masalah dalam rumah tangganya. Gitu nggak? Iya atau iya? Dan dibalik seorang pria bermasalah, ada perempuan yang ketiga. Nah, itu kemudian bisa kita lihat. Mensini in woman sono. Jadi kalau kemudian saya secara pribadi, saya nggak mungkin bisa pergi ke Amerika sekalian 1,5 bulan kalau istri saya di rumah nggak kemudian membackup saya. Betul begitu? Bagaimana mungkin saya bisa ngomong sama ibu seperti ini kalau di rumah saya ada masalah?
Nggak mungkin kan ya? Pasti kepikiran terus. Nggak mungkin bisa kemudian saya melawan seperti ini kalau istri saya nggak mensupport saya. Berarti inilah yang bisa kita lihat bahwa perempuan itu adalah sangat vital bagi laki-laki. Contoh, kita lihat nih, di antara manusia, sudah bentar lagi. Di antara manusia, ada yang lebih mulia di antara semua manusia. Siapa? Siapa yang paling mulia di antara semua manusia? Mukmin, orang-orang Islam. Ya kan ya? Di antara makhluk Allah yang paling mulia kan manusia. Di antara manusia yang paling mulia mukmin. Di antara mukmin yang paling mulia siapa lagi? Para nabi. Di antara para nabi ada yang lebih mulia lagi siapa? Di antara para nabi yang paling mulia adalah ulul azmi. Masih ingat ulul azmi siapa? Nabi Muhammad. Terus siapa lagi? Ibrahim. Terus Musa, Isa. Terus satu lagi Nuh. Ada 5 kan ya? Oke, apa paling baik-baik? Siapa? Mulai dari pertama, Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, terus kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad. Apa kesamaan 5 nabi ini dalam ulul azmi ini? Apa kesamaan 5 ini? 5 ini bercerita tentang wanita. Nggak percaya? Oke, kita buktiin. Yang pertama, siapa tadi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cerita tentang siapa? Tentang Siti Hajar. Bagaimana cerita tentang Siti Hajar? Luar biasa. Coba bayangin baik-baik. Ada yang pernah pergi ke Mekah? Oke, yang belum kita doain semoga pergi ke Mekah. Amin. Yang belum pernah pergi ke Mekah, ada yang sudah pernah pergi ke Las Vegas? Sudah pernah? Atau pergi ke Arizona sudah pernah? Sudah. Grand Canyon sudah pernah? Oke, Mekah itu sama kayak di daerah Las Vegas. Persis banget. Batu di mana-mana, gunung batu di mana-mana. Seperti dalam Mekah. Dan coba bayangkan baik-baik, saya pernah diajak pergi ke Valley of Fire. Di tengah jalan tuh saya bilang sama kemudian yang nganterin saya, Mbak, kalau Mbak tinggalin saya di sini, saya pasti mati, Mbak. Nah, kenapa? Karena saya nggak akan mungkin bisa balik lagi ke kota. Kan jaraknya hampir 45 mil tuh dari kota kan ya. Dan itu nggak ada orang sama sekali di situ. Yang ada batu semua kan itu kan ya. Kalau saya ditinggal di sini, saya pasti mati, Mbak. Lah kenapa? Karena saya pikirin, oh ini gila, ini luar biasa nih. Tempat yang tandus kayak begini, udah kering luar biasa, panas luar biasa. Dan Mekah itu sama kayak itu. Coba bayangin baik-baik, Mekah back then. Ketika belum ada manusia sama sekali yang ada di sana. Coba bayangin baik-baik, Nabi Ibrahim sama Siti Hajar itu berjalan berdua doang, sama anak yang baru lahir. Namanya siapa? Nabi Ismail. Sudah ditunggu anak itu 40 tahun oleh Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Ketika mereka jalan di lembah Makkah itu, namanya dulu lembah Makkah itu, tiba-tiba ketika kemudian jalan di situ, kerontang, nggak ada tanaman, kemudian tanah tandus luar biasa, nggak ada pemukiman sama sekali, jangankan manusia, binatang aja malas di sana. Tiba-tiba ketika sudah sampai di tengah-tengah lembah itu, tiba-tiba Ibrahim berjalan ke arah utara. Coba kalau Anda jadi istrinya Nabi Ibrahim, kira-kira gimana? Ini ngapain dia ini? Loh, kok dia tinggalin saya? Ternyata Nabi Ibrahim dapat wahyu untuk meninggalkan anak istrinya di situ dari Allah. Maka Nabi Ibrahim pergi. Dia nggak sempat ngomong apapun. Karena apa? Dia nggak sanggup ngomong sama istrinya. Ngomong apa? Bagaimana cara menjelaskan dia nggak tahu? Jadi ya udahlah, dia pergi aja lah. Kan dia nggak sanggup ngomong. Dan dia kemudian nggak sanggup menatap anaknya yang kemudian dia sudah tunggu 40 tahun. Dan apa terjadi ketika itu? Ketika dia pergi ke arah utara, maka kemudian Siti Hajar bilang, Ibrahim mau kemana? Nabi Ibrahim jalan aja terus. Ketika jalan terus semakin khawatir nih, loh, anak masih digendong, nggak ada pemukiman sama sekali, ditinggal di situ. Loh, ditanya kedua kali, Ibrahim mau kemana? Nggak dijawab lagi. Namanya muslimah yang baik, kalau 2 kali di pertanyaan tidak dijawab, ganti pertanyaan. Apa yang dia tanya? Maka kemudian Siti Hajar bertanya pada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Ibrahim nggak kemudian sanggup kemudian untuk melalaikan lagi, nggak sanggup untuk mengabaikan lagi. Dia kemudian balik ke belakang, kemudian melihat istrinya, melihat anaknya, kemudian dia bilang pada kemudian mereka berdua, iya, ini adalah perintah Allah. Cuma begitu aja. Apa kata Siti Hajar? Siti Hajar mengatakan satu proklamasi keimanan yang harus kita ingat baik-baik dalam kehidupan kita. Apa kata Siti Hajar? Siti Hajar berkata pada Nabi Ibrahim, kalau ini adalah perintah Allah, sungguh Allah tidak akan sekali-kali menyia-nyiakan kami. Apa maksudnya? Coba itu keimanannya kayak apa? Ditinggal di tengah ditinggal di tengah padang pasir itu. Batu di mana-mana, nggak ada orang, binatang aja malas, tumbuhan nggak tumbuh sama sekali. Tapi dia bilang, kalau Allah yang menyuruh kamu begitu, maka Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan kami, tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Pergilah. Nabi Ibrahim pergi, di situ dia sendirian. Di situ dia sendirian, anaknya mulai nangis karena nggak punya susu lagi. Loh kan nggak punya minum, susunya udah kering, nggak bisa mulai nyari kemudian air. Maka ditaruhnya Nabi Ibrahim di
dia pergi ke daerah Sofa, ke Bukit Sofa. Jalan dari Bukit Sofa, ngelihat sampai ke atas, ngelihat ada air nggak di situ, nggak ada. Pergi kemudian ke Bukit Marwah, lihat lagi di atas Marwah, nggak ada. Pergi lagi ke Bukit Sofa, 7 kali dia bolak-balik, nggak dapat air. Ternyata setelah 7 kali bolak-balik, airnya muncul di kaki Nabi Ismail. Kalau kita jadi Siti Hajar apa? Ya Allah, moya dari Nabi. Udah bolak-balik 7 kali. Itu kan bukan dekat itu ibu sekalian. Bayar itu kan hampir kemudian 2,1 kilo kan ya. Bolak-baliknya. Ibu ditinggal di satu tempat, nggak tahu apa-apa, nggak ada air, nggak ada apa. Bolak-balik 7 kali. Artinya adalah apa? Usaha kita. Kita lihat dari Siti Hajar. Kalau Siti Hajar nggak begitu, kalau nggak ada Siti Hajar, nggak ada yang namanya sa'i. Ya nggak? Nggak ada yang namanya sa'i kan ya? Nggak ada yang namanya air zam-zam. Nggak ada Idul Kurban. Coba, gara-gara satu wanita ada Idul Kurban, ada sa'i, ada tawaf, ada sa'i, ada air zam-zam, dan ada Idul Kurban. Gara-gara seorang wanita, namanya siapa? Siti Hajar. Nabi Ibrahim bercerita sama Siti Hajar. Yang kedua, Nabi Musa. Siapa yang diceritain di situ? Ibunya Musa. Yang diceritakan sangat sabar luar biasa, melahirkan anak, dan kemudian Fir'aun cari siapa anak yang baru dilahirkan harus dibunuh karena akan menggantikan posisi dia. Maka dia hanyutkan di laut supaya kemudian masuk ke dalam istana. Setelah masuk dalam istana, dia daftar jadi ibu susuan daripada anaknya. Orang nggak tahu itu anaknya, cuma dia yang tahu, dan dia bersabar. Maka dikatakan pada Allah, ibu Musa adalah ibu yang bersabar dan baginya pahala tiada batas. Coba, tentang Musa, tentang ibunya. Tentang Nabi Isa, ceritanya siapa? Maryam. Satu surat khusus itu. Surat Maryam. Ada nggak surat Aminah? Nggak ada. Yang ada surat Maryam itu. Artinya apa? Begitu mulianya itu Siti Maryam. Nggak hanya Siti Maryam, keluarganya Ali Imran dapat satu surat lagi. Coba, keluarganya Siti Maryam kan ya? Ali Imran dapat satu surat lagi. Itu Nabi Isa. Tadi sudah Nabi Ibrahim, sudah Nabi Musa, Nabi Muhammad. Putaranya. Siapa Nabi Muhammad? Khadijah. Suatu hari Aisyah, namanya masih muda, cantik kan ya, suatu hari iri sama Khadijah. Kenapa? Sewafat Khadijah, Muhammad masih aja ngomong-ngomong Khadijah. Lah kenapa bisa begitu? Kalau Nabi Muhammad dapat makanan, dia bilang sama sahabat, tolong kirimin ke keluarganya Khadijah. Dapat duit, tolong kirimin ke keluarga Khadijah. Kemudian Aisyah bilang, kok Khadijah terus sih? Kan Allah sudah menggantikanmu dengan seorang perempuan cantik, masih perawat, dan kemudian bisa mengajakmu bercumburia. Kenapa engkau sebut-sebut Khadijah terus? Rasul kemudian marah dan bilang, wahai Aisyah, jangan bicara sembarangan tentang Khadijah. Kenapa? Di saat orang-orang tidak beriman, dia beriman kepadaku. Di saat orang-orang menahan hartanya, dia memberikan hartanya kepadaku. Di saat orang-orang kemudian tidak mendukungku, dia mendukungku. Dan di saat kemudian istri-istriku yang lain tidak memberikan anak, anakku cuma berasal dari Khadijah. Jadi jangan bicara sembarangan tentang Khadijah. Dan itu adalah perempuan yang beriman pertama di dalam Islam. Yang beriman pertama bukan laki-laki tapi perempuan. Paham maksudnya? Ada berapa? Perempuan itu luar biasa itu. Satu lagi siapa? Nabi Nuh. Tapi ceritanya jelek itu. Nah, tapi ketahuan itu juga kan ya? Semua pergi kemudian ke perahu. Anaknya nggak mau, ibunya nggak mau. Maka kemudian muncul ayat Allah. Begitulah tanaman-tanaman yang baik lahir daripada tanah-tanah yang baik. Dan tanah yang buruk hanya akan menyiksa tanaman yang berdiri di atasnya. Artinya berapa? Anak itu karena orang tua. Yang kemudian tidak mau anaknya Kan'an itu, kenapa nggak mau masuk perahu? Karena orang tuanya tidak mendidik dia dengan baik. Jadi kalau anak kita ada yang salah, mohon jangan salahkan orang lain. Coba periksa diri kita sendiri. Ada nggak kita yang kurang sama anak kita? Gitu, benar atau benar? Lima-limanya bercerita tentang perempuan. Benar nggak kalau itu perempuan terhormat di dalam Islam? Terhormat kan ya? Kita aja nggak mau tahu bahwa kemudian Islam agama yang luar biasa. Di saat orang dikubur di dalam pasir, Islam memuliakan anak perempuan. Masya Allah. Maka ketika sebelum saya menikah, ini ada rahasia juga. Sebelum saya menikah sama istri saya minta istri saya untuk menghafalkan satu hadis. Apa hadisnya? Ini hadisnya untuk sekalian. Yang mau ngafalin boleh, yang mau kemudian nyatet boleh. Ini hadisnya. Jadi saya bilang sama istri saya, ini ada hadis dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ingatlah aku telah memberitahu kalian tentang istri-istri kalian yang menjadi penduduk surga. Mau nggak ibu-ibu jadi penduduk surga? Mau? Yakin? Ada 4 syarat. Satu, pertama penyayang. Apa itu penyayang? Penyayang itu ar-rahmah. Ar-rahmah itu apa? Lemah lembut. Bicaranya baik. Enggak kemudian suaranya lebih keras daripada suaminya. Kemudian perilakunya kemudian penyayang. Sama anak baik. Kemudian ini pula penyayang. Dia kemudian pelan dan sebagainya. Ini penyayang. Penyayang ini penting pada perempuan. Karena seorang laki-laki, kalau dia serius, dia nggak lihat dari fisik lagi, dia lihat dari feminitas. Apakah cewek ini ada sifat keibuan? Nah, ini penyayang. Yang kedua apa? Banyak anak. Subur.
Jadi yang anaknya 2 tambah lagi lah. Loh, bapak bilang, tapi kan dia sudah tua. Ya kalau dia nggak mau cari supplier baru, Pak. Yang kedua, banyak anak atau subur. Yang ketiga, yang banyak memberikan manfaat bagi suaminya. Maksudnya apa? Ya Bu, ya kalau suaminya pulang disediain dan teh, katanya dicium tangannya. Oh malu, Ustaz, kita sudah tua. Itu gara-garanya itu. Makanya nggak ada kenikmatan dalam rumah tangga. Gitu kan ya? Saya sama istri saya, sekali-sekali saya SMS, saya koda, saya kasih puisi dan sebagainya. Kenapa? Itu tuh memberikan manfaat bagi suaminya. Sehingga suaminya tuh kemudian ketika pulang tuh ditunggu. Ketika pergi dirindukan, ketika pulang menyenangkan. Kan gitu kan ya? Bukan kemudian nyebelin ketika pulang, malas suaminya pulang. Ini jadi masalah besar ini. Ya dia, suaminya lebih senang di luar daripada di rumah. Nah ini yang memberikan manfaat bagi suaminya. Mbok ya dipijit sekali-kali, kan ya. Oh kesenangan. Terus susah. Anu bisa kita ini penyayang pada suaminya. Nah, yang paling penting yang keempat adalah yang jika ia menyakiti suaminya atau dia disakiti, ia segera datang hingga berada di pelukan suaminya. Dalam hadis lain berada dalam pangkuan suaminya, kemudian dia berbicara sama suaminya. Wahai suamiku, demi Allah, aku tidak dapat memejamkan mata sebelum engkau meridhoiku. Romantis nggak? Romantis kan ya? Itu cuma ada di dalam Islam, nggak ada di dalam agama yang lain. Jadi kan ya, maka tatkala sebelum nikah saya minta istri saya hafalkan hadis ini. Tatkala sudah nikah, ada cekcok nggak dalam rumah tangga? Ada nggak cekcok dalam rumah tangga? Wah ada. Ustaz cekcok, iya, Ustaz kan juga manusia. Dan cekcoknya masalah apa? Masalah sederhana kalian. Pulang daripada pengajian, senang kan ya? Saya tanya sama istri saya, Dek mau makan apa Dek? Dia bilang terserah. Itu di kuping laki-laki terserah itu adalah kemudian suatu penghinaan, paham nggak Bapak sekalian? Kenapa? Laki-laki itu mau nyenengin wanita. Kalau dia bilang terserah, kita nggak jadi mau seneng kan ya? Terserah. Ya sudah kalau gitu saya berusaha sabar. Umi mau makan ikan aja? Enggak, ikan amis. Ya udah kalau gitu ayam aja. Enggak, kamu sudah makan ayam. Gaduh-gaduh aja. Gaduh-gaduh bikin perut sakit. Terus mau makan apa? Terserah. Terus saya bilang gini, ya udah kalau gitu masa makan. Ya udah kalau gitu masa makan nggak apa-apa. Ya udah kita pulang aja. Ya udah pulang aja nggak apa-apa. Pulang lapar nggak makan kan ya? Laki-laki dalam kondisi tersebut gengsi mau minta maaf. Perempuan lebih gengsi lagi mau minta maaf. Betul gitu. Makanya Allah udah kasih ini lewat Rasulnya. Maka ketika dalam kondisi seperti itu, udah 15 menit diem-dieman kan nggak enak. Orang ketemu terus tiap hari kok mau diem-dieman. Kayak anak kecil aja gitu kan ya. Nah ketika kemudian diem-dieman, kemudian ini kan nggak enak. Tapi saya katakan, Umi ingat hadisnya. Ketika saya bilang begitu, maka dia ingat segera hadis ini dan kemudian semua yang terjadi ke depan kita sudah bisa tabah bersama-sama. Kan gitu kan ya. Karena hadisnya sama. Karena dia taat sama Allah, maka ketaatan pada suaminya yang menjamin adalah taat sama Allah. Tapi kalau dia tidak taat sama Allah, jangan harap dia taat pada suami. Betul begitu? Itu kalau istri yang taat sama Allah, langsung dia ingat hadisnya, langsung pergi ke pelukan suaminya lalu berkata begitu. Tapi kalau orang yang tidak taat sama Allah, apa terjadi? Umi ingat hadisnya? Istrinya bilang, terus gue harus bilang, oh gitu. Turun ya. Gara-gara itu. Lah makanya gini. Gini Bapak sekalian. Tapi kompromi. Nah itu lagi Bapak sekalian. Saya kasih Bapak sekalian. Apa kunci taatnya? Apa kunci rumah tangga? Kunci rumah tangga adalah taat pada Allah. Maka seorang istri yang baik membuat suaminya taat pada Allah. Karena kalau dia berhasil membuat taat suaminya pada Allah, maka suaminya akan taat pada dia dan gak akan melakukan yang macam-macam. Kunci kemudian membuat seorang istri taat pada suaminya adalah membuat istri taat pada Allah. Karena itu dia taat pada suami, karena dia taat pada Allah. Paham kira saya? Itulah kemudian menjadi pembahasan kita pada kali ini. Sorry, tidak ada tanya jawab karena sudah habis atau mau 1-2? Oke, 1-2 boleh. Silakan. Ada mungkin sebelum kita sholat? Silakan. 2 pertanyaan, silakan. Ada? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz bilang itu harus yang subur ya, banyak anaknya. Sekarang saya tanya, kalau yang tidak bisa menyuburi lelaki, apakah perempuan boleh minta cerai? Terima kasih. Ya nggak apa-apa, kan boleh bertanya. Nah, malu bertanya, jangan bertanya. Bukan, malu bertanya, jangan bertanya. Oke, jadi apakah kemudian seorang perempuan yang tidak bisa mensuburi suaminya, jadi dia nggak bisa dapat anak daripada suaminya yang tidak subur misalnya, apakah dia boleh meminta cerai? Dalam hukum Islam, ketika ada satu hal yang dalam pernikahan tidak bisa membuat kemudian tujuan pernikahan tercapai, maka boleh salah satunya menggugat cerai. Jadi tujuan pernikahan apa? 1 adalah ibadah, 2 mendapatkan keturunan.
Jadi kalau seandainya tetap tidak bisa mendapatkan keturunan, selagi kita sudah mencoba yang maksimal, maka boleh meminta cerai. Dan itu biasanya perempuan atau laki-laki juga sudah paham, sudah maksudnya udah maklum, gitu kan ya? Bisa dipahami maksud saya. Karena ada beberapa orang, contoh saya banyak menemukan pasangan-pasangan yang memang tidak dikaruniai oleh Allah anak, dan akhirnya mereka punya opsi yang lain. Satu bisa jadi opsinya adalah adopsi. Dua, istrinya bilang, ya udahlah deh kalau gitu abang nikah lagi sama yang lain. Dia, saya terima. Kenapa? Karena dia sudah merasa bahwa ya memang itu kemudian salah satu tujuan penikahnya tidak tercapai. Nah itu kemudian legowo kemudian perempuannya. Jadi kira-kira begitu, ya. Nah kalau laki-laki problem tadi sudah saya katakan tadi, boleh bagi perempuan untuk meminta cerai. Boleh bagi perempuan, gitu. Tapi itu jarang ditemukan. Bagi saya benar jarang ditemukan. Karena biasanya kalau perempuan dia lebih legowo, gitu kan ya, pada laki-lakinya. Tapi yang nggak boleh adalah kalau menjadikan alasan seperti itu sebagai untuk selingkuh sama yang lain, itu nggak boleh. Lebih baik kemudian pisah aja sekalian, gitu loh. Karena kalau kemudian selingkuh dengan alasan itu suami saya tidak bisa memberikan kebahagiaan, itu nggak boleh. Lebih dosa lagi tuh, bukan ya? Jadi kira-kira gitu. Oke, pertanyaan kedua silakan. Ada? Silakan. Silakan Bapak. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tanggapan Pak Ustadz mengenai kayak FPI, FPR yang di Indonesia itu kadang merusak kayak tempat-tempat umum orang lain kayak gitu. Itu padahal kalau di Islam kan ada lakum dinukum waliyadin. Apa? Ada lakum dinukum waliyadin. Apa? Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Oke. Ya, terus masalahnya kalau kita merasa agama kita paling benar, kita kan nggak boleh juga karena negara kita juga Pancasila gitu. Ya, oke. Terima kasih atas Terima kasih. Pertanyaan saya kemudian, apakah seorang muslim, saya jawab dulu yang pertama ya, saya jawab dari belakang, apakah seorang muslim tidak boleh menganggap agamanya paling benar? Harus, bukan hanya boleh, harus menganggap agamanya paling benar. Karena kenapa? Allah memerintahkan seperti itu. Bukan menganggap agamanya paling benar, tapi menganggap agamanya benar dan yang lain salah. Kenapa bisa begitu? Karena Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Allah katakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun." Dalam ayat yang lain. Jadi Allah menurunkan agama Islam, yaitu adalah kemudian Rasul dengan kemudian agama yang benar, Al-Quran dan As-Sunnah, untuk kemudian mengatasi. Liyudhhirahu itu dalam terjemahan bebasnya adalah mengalahkan agama-agama yang lain, menutupi agama-agama yang lain, walaupun orang kafir musyrik tidak menyukai. Jadi itu kemudian wajib seorang muslim menganggap agamanya yang benar, yang lain tidak. Karena kebenaran itu tidak mutlak. Kebenaran itu tidak relatif, mutlak. Makanya kemudian ketika ibu saya bilang semua agama benar, saya bilang ibu masuk Islam aja. Dia nggak mau kan ya? Nah berarti agama nggak sama-sama benar. Berarti agama tidak sama-sama benar, Islam yang benar. Itu keyakinan kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tentang kemudian Pancasila. Kalau gitu Pancasila seperti apa? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya menghormati sekali kemudian Pancasila. Dan kemudian Bung Karno mengatakan dalam salah satu perkataannya sebelum kemudian meninggal, Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila dan UUD 45 itu seperti sebuah gayung yang diambil dari mata air Islam. Ya kan ya? Berarti itu diambil kemudian seperti digayung dari mata air Islam. Walaupun sekarang banyak disalahgunakan dan banyak diselewengkan. Kebanyakan orang-orang yang mengaku Pancasilais dan mengaku nasionalis, dialah yang paling banyak korupsi di Indonesia. Betul atau betul? Itu yang terjadi. Gitu loh. Orang-orang yang kemudian paling banyak mengaku nasionalis dan kemudian Pancasila, dia yang memisahkan kemudian Papua dari Indonesia, Papua Barat, dan kemudian memisahkan Timur dan sebagainya, kan mengaku nasionalis yang memisahkan. Artinya adalah apa? Mohon maaf sekalian, dengan segala hormat saya pada Bung Karno dan kemudian dengan perjuangan beliau dan kemudian negara dan Islam, Allah tidak tanya tentang Pancasila. Paham maksud saya sekalian? Allah nggak nanya nanti di yaumil kiamat sila 1 apa bunyinya, Allah nggak tanya. Tapi yang Allah tanya adalah sholat. Amal sesuai nggak dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Itu yang Allah tanya. Berarti jangan terlalu banyak dipusingkan dengan Pancasila. Bagaimana dengan lakum dinukum waliyadin? Lakum dinukum waliyadin itu adalah dalil untuk agama lain. Bahwa agama mereka, agama kita. Artinya apa? Kita tidak boleh memaksa orang masuk ke dalam agama Islam. Tidak boleh sama sekali. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam agama Islam, dia tertakluk pada hukum-hukum Islam. Contoh, ada nggak yang maksa orang di luar masuk ke dalam KJRI? Nggak ada kan ya? Tapi kalau dia sudah masuk dalam KJRI, dia harus taat dengan aturan KJRI. Betul nggak? Ya kan ya? Tapi ketika dia di KJRI, kita nggak bisa bilang, oh la ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam agama, lakum dinukum waliyadin, berarti dia boleh seenak-enaknya di sini. Oh nggak ada yang suruh dia masuk ke sini kok. Tapi kalau dia sudah mau masuk ke sini, berarti dia harus taat dengan aturan KJRI. Betul begitu?
Ada nggak yang nyuruh kita masuk Amerika? Pilihan kita kan ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah masuk Amerika, Bapak Ibu tertakluk pada aturan Amerika. Sama kayak agama, nggak ada yang maksa kita masuk Islam, nggak ada yang maksa Felix Xiao masuk Islam. Tapi ketika Felix Xiao masuk Islam, maka kita harus tertakluk pada hukum Islam. Oke, balik lagi pada pembahasan. Bagaimana kemudian FPI, FBR dan sebagainya. FBR saya nggak masukkan dalam pembahasan, karena FBR kemudian bukan organisasi Islam kan ya. Tapi FPI adalah organisasi Islam. Kalau gitu kita bahas. Bagaimana hukumnya melakukan kekerasan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Khususnya nahi munkar ya. Oke, kalau gitu gini sekalian. Ketika saya ditanya bagaimana pandangan Ustaz tentang FPI, saya jawab, saya bertawakuf terhadap FPI. Apa itu bertawakuf? Saya mendiamkan mereka. Karena kenapa? Saya tidak bisa bilang mereka benar dan saya nggak bisa bilang mereka salah. Loh, kok saya nggak bisa bilang mereka salah? Gimana itu ceritanya? Oke, gini sekalian. Kita dengar berita itu karena kita orang jauh dan kita nggak tahu kondisi di sana. Sekarang coba bayangkan baik-baik. Tahu Keramat Tunggak? Tahu Keramat Tunggak? Tempat apa itu Keramat Tunggak? Oh, mana suaminya? Tanjung Priuk. Pantesan sekarang di sini juga kerja di apa namanya di pelabuhan, itu udah biasa kan ya. Oke, sekarang saya tanya, Tanjung Priuk tempat apa Keramat Tunggak? Oke. Oh, ibu nggak tahu, bapak tahu pak? Kalau bapak tahu. Oke, tempat pelacuran untuk Keramat Tunggak. Pertanyaan saya sederhana. Setelah dibangun Jakarta Islamic Center di daerah apa namanya? Apa? Itu Keramat Tunggak. Apakah pelacurannya hilang di situ? Pindah kemana bu? Oh, belum tahu pak. Dipindah di mana pak? Oh, bohong pak. Pindahnya kemana? Pindahnya ke Jalan Yosudarso sekalian. Tahu Jalan Yosudarso? Tahu? Ya, benar itu. Saya lihat dengan mata dan kepala saya sendiri, Bu sekalian. Saya lihat dengan mata dan kepala saya sendiri. Pulang dari Jakarta Islamic Center saya ngisi di bulan Ramadan, depan saya itu kemudian Terminal Tanjung Priuk. Sebelah kanan adalah Jakarta International Container Terminal. Tahu ya Bu ya? Sebelah kiri itu etalase pelacur. Serius. Loh, saya lewat sendiri di situ. Untung saya pakai mobil. Kalau saya pakai motor itu ditarik itu bakal tuh. Karena cewek-cewek berdiri di pinggir jalan pakai pakaian provokatif dan dia nariin orang-orang yang lagi jalan. Belakangnya itu hotel short time. Oke, pertanyaan saya sederhana. Itu baru di Jalan Yosudarso. Di belakangnya itu, kampung-kampung itu buat tempat apa Bu? Coba. Semua itu. Makanya. Lah, kok tahu banget tuh? Jangan nyewa ini sekalian. Oh, saya tanya Bu sekalian. Coba bayangkan, Anda tidak tinggal di Amerika. Coba bayangkan Anda tinggal di situ. Coba bayangkan Anda tinggal di situ. Anda punya anak di situ. Anda mau baik, sementara sekeliling Anda adalah tempat-tempat begitu. Anda membesarkan anak praktis di tempat pelacuran. Apa yang boleh Anda lakukan? Pindah. Kalau nggak punya duit gimana? Coba. Artinya apa yang kemudian bisa kita lakukan? Pasti kita pengen itu kan nggak ada kan ya? Kita lapor ke polisi. Polisi diem. Orang 500 meter dari Polres Jakarta Utara. Tapi nggak berbuat apa-apa. Dia lapor polisi, dia diem polisinya. Dia lapor kemudian ke media diem karena semua orang sudah tahu di situ tempat pelacuran, tapi nggak pilih yang bertindakan. Dia lapor kemudian ke Pemkot diem juga. Terus dia harus melakukan apa lagi? Wajar nggak kalau dia kemudian mau lapor ke FPI supaya hilang kemaksiatan di situ? Ada nggak dalilnya di dalam Islam? Ada. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat dengan kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Maka mereka ada dalil. Tapi benar nggak? Saya nggak bisa membenarkan mereka juga. Karena bagi saya memperjuangkan Islam itu tanpa kekerasan. Karena seperti itulah Rasul kemudian mencontohkan. Tapi saya juga nggak bisa nyalain mereka. Karena mereka juga benar juga. Karena kalau saya berada di situ mungkin saya berbuat yang sama. Gitu loh, paham ya selesai? Karena kita stres, kita mau mengharapkan siapa lagi? Gitu loh maksudnya, supaya lingkungan kita ini bebas daripada narkoba, bebas daripada pelacuran dan sebagainya. Nggak ada yang mau nolong. Stres kan ya? Jadi itu panik gitu loh maksudnya, nggak bisa apa-apa lagi. Jadi saya nggak bisa menyalahkan, saya nggak bisa membenarkan. Kecuali Anda punya solusi yang lain. Dikasih kerjaan nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena itu diciptakan secara sistem. Ustaz aja dakwah di sana, mati saya sekalian. Bisa-bisa saya diperkosa sama mereka itu kan ya. Makanya Utsman bin Affan bilang, innallaha la yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Allah menghilangkan kemaksiatan menggunakan kewenangan, kekuasaan, pemerintahan, maksiat-maksiat yang tidak bisa hilang dengan menggunakan Al-Qur'an. Maka zaman dulu, kenapa Islam bisa jaya? Karena Islam diterapkan secara total. Ada namanya penegak hukumnya yang jalan. Gitu loh. Maka nggak ada kemaksiatan. Kan harusnya polisi yang ngilangin itu kan ya? Kan gitu. Nah sekarang polisinya nggak mau jalan. Terus siapa lagi ya? FPI yang maju. Jadi saya nggak bisa menyalahkan, saya nggak bisa membenarkan. Jadi saya diam aja. Kenapa? Nah, karena gini, Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati dengan termakan opini.
Karena kenapa termakan opini? Jadi gini, yang di blow up adalah FPI melakukan kekerasan dan luar biasa. Tapi ada beberapa hal yang lebih parah daripada itu, Ibu sekalian. Contoh misalnya, FPI melakukan kekerasan. Penonton bola di Indonesia kekerasan nggak? Wah, lebih banyak. Tapi kenapa ketika FPI berbuat sesuatu langsung disorot, orang-orang supporter bola ketika ribut nggak disorot-sorot, banyak yang mati juga. Soalnya FPI nggak pernah matiin orang kan ya? Tapi ketika kemudian ada pertandingan bola, banyak sekali yang mati, kerusuhan, tawuran anak-anak, kenapa nggak dikatakan kekerasan? Hati-hati satu hal, ada penyesatan opini terhadap Islam. Itu hati-hati. Makanya jangan banyak nonton TV, karena itu bakal kemudian kita membuat bahwa Islam itu jelek. Kalau nggak percaya lagi, contoh lagi, ketika ada orang salah masuk ke pengadilan, apa yang terjadi? Mendadak bajunya berubah. Pakai kerudung lah, pakai cadar lah, pakai peci lah, pakai baju koko lah. Jadi orang lihat, oh ini nih Muslim itu, gitu kan ya? Nah, itu hati-hati, itu penyesatan terhadap Islam. Ada apa? Stigmatisasi negatif terhadap Islam. Tatkala kemudian rumah teroris digerebek, yang disorot apa? Sama media. Tulisan ayat kursi, Al-Quran, buku Riyadus Sholihin. Seolah-olah bilang apa? Seolah-olah pengen bilang begini. Ini pesan daripada media. Kalau Anda semakin beriman, Anda semakin jadi teroris. Besoknya muncul pernyataan dari dari petinggi Polri yang mengatakan bahwa terorisme munculnya 1 dari masjid, 2 dari kampus, 3 dari kantor, 4 dari sekolah. Pesantren juga termasuk. Kan itu kan ya? Artinya apa? Jangan pergi ke masjid, jangan pergi ke sekolah, jangan pergi ke kantor, jangan pergi mana. Jangan ada ilmu Islam. Orang yang nggak punya ilmu Islam justru lebih banyak yang jadi teroris. Kenapa? Kalau orang yang punya ilmu, dia nggak akan bunuh orang, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dia nggak akan bunuh orang tanpa hak. Yang punya ilmu, tapi yang nggak punya ilmu itu justru itu yang kemudian akan ditunggangi. Siapa menunggangi? Walau misal yang jelas bukan orang Islam, yang jelas ada konspirasi di situ. Jadi dunia itu nggak flat, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Jadi hati-hati jangan sampai termakan opini negatif terhadap Islam. FPI itu tidak seburuk yang kita duga. Ya, jadi apakah Ustaz setuju dengan kekerasan? Sudah saya bilang saya nggak setuju dengan kekerasan. Sudah saya bilang, tapi tidak seperti yang kita duga. Nggak seperti jadi kalau kemudian dikatakan premanisme, lebih preman pemerintah daripada FPI, Ibu sekalian, saya kasih tahu. Ibu-ibu aja yang belum nggak tahu karena nggak tahu opininya gitu kan ya. Nah, jadi yang bisa kita lihat. Jadi kita harus adil. Memang FPI salah, tapi kita juga nggak bisa menyalahkan. Tapi kita juga nggak bisa membetulkan perbuatan seperti itu. Jadi kita bilang apa? Ya udah kita mendiamkan aja lah, karena kita nggak punya solusi. Gitu loh. Kecuali kalau kita pemerintah, kita bisa kerahkan polisi untuk kemudian membuat itu kemudian hilang. Nah, itu baru solusi. Lu jangan deh, punya gua nih, gua sudah ada nih. Gitu kan ya? Nah, jadi kira-kira gitu. Oke, cukup? Oke, pembahasannya jadi serem begini. Masih. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan satu manfaat, khususnya tentang materi-materi yang tadi. Artinya adalah apa? Jadilah perempuan-perempuan yang baik. Supaya kemudian anaknya mulai jadi yang baik juga. Perbaiki diri tanpa henti. Dan insya Allah besok kita akan bahas tentang pakaian di dalam Islam. Dan mudah-mudahan itu menjadi manfaat bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.